Di langit di atas laut yang tampaknya tak berujung, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan bingung menatap semburan raksasa cahaya pedang yang membeku di udara. Di bawah cahaya pedang yang menakutkan, siluet bercahaya misterius setinggi 100 kaki melayang. Penampilannya sangat buram, sementara kekuatan misterius berdenyut darinya. Zhou Yuan berdiri di dalam sosok yang bersinar dengan ekspresi tenang, benar-benar tidak terluka. Seluruh dunia tampak membeku sesaat. Selanjutnya, tangisan kejutan yang deras naik satu demi satu seperti gelombang. Apa-apaan itu? Apa itu teknik genesis? Untuk berpikir bahwa itu berhasil memblokir teknik Devil Sweeping Sword Orb. Bagaimana ini mungkin? Petik 2, Para murid dari berbagai puncak jelas telah kehilangan ketenangan mereka, karena pemandangan ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak bisa memahami bagaimana Zhou Yuan berhasil menahan serangan pembunuhan yang mengerikan dari Bai Lice yang dapat membunuh bahkan seorang praktisi lapisan ke-9 biasa. Itu adalah teknik Devil Sweeping Sword Orb, salah satu dari 7 seni Changsuan, dan juga teknik genesis ki tingkat tertinggi dari Sword Comet Peak. Ketika teknik ini digunakan, semuanya seharusnya tersapu tanpa perlawanan sehingga layak untuk reputasinya. Namun, itu telah diblokir oleh Silhouette bercahaya misterius. Sword Comet Peak dan Saint Genesis Peak memelototi dengan mulut terbuka lebar, ketika ekspresi kedua belah pihak berubah sekali lagi. Sukacita sang pembentuk berubah menjadi alarm dan horor, sementara yang terakhir berubah dari teror menjadi kosong. Mereka juga tidak bisa mengerti mengapa Zhou Yuan bisa keluar sepenuhnya tanpa cedera setelah menerima serangan langsung. Hanya Zhou Tai, Luyan dan Zhang Yan yang sepertinya mengingat sesuatu ketika mereka tiba-tiba saling memandang. Ketidakpercayaan meluap di mata mereka, sebelum mereka akhirnya berhasil menyembur setelah beberapa kesulitan. Sosok yang bersinar itu, mungkinkah? Seni spiritual Omega Saint. Di langit, suara parau yang dalam melompat keluar dari celah di antara gigi Bai Lice, wajahnya memelintir dengan mengerikan, sementara matanya yang hampir seluruhnya merah menatap siluet bercahaya misterius di sekitar Zhou Yuan. Sebagai murid utama Sword Comet Peak, wawasannya secara alami jauh lebih baik daripada murid biasa. Oleh karena itu, dia segera mengenali sosok bersinar saat itu muncul. Sama sekali tidak ada keraguan bahwa hanya tingkat surgawi Omega Saint Spirit Art tingkat tinggi yang sama yang bisa memblokir orb pedang iblisnya yang menyapu. Itu telah menghancurkan Zhou Yuan. Bagaimana dia bisa belajar seni spiritual Omega Saint dalam waktu yang singkat? Bai Lice menggertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan kejutan dan kemarahan. Dia pasti memiliki semacam bantuan eksternal. Ekspresi Bai Lice sangat badai. Sebenarnya, dia tidak secara alami mempelajari Devil Sweeping Sword Orb, tetapi meminjam bantuan eksternal untuk membuatnya secara paksa. Karena itu tidak menjadi buah dari usahanya sendiri, itu kurang terkonsentrasi dan tidak stabil. Dalam pandangan Bai Lice, jika bahkan dia tidak bisa mempelajari teknik iblis pedang orb dengan benar dalam 2 bulan, pasti tidak mungkin bagi Zhou Yuan untuk belajar seni Saint Spirit Omega. Karena itu, Zhou Yuan pasti memanfaatkan semacam bantuan eksternal. Aku meremehkanmu. Bai Lice tertawa dingin saat dia menatap Zhou Yuan. Dia secara bertahap menjadi tenang setelah kemarahan awal. Meskipun Zhou Yuan telah berhasil mempelajari Omega Saint Spirit Art, kemungkinan besar hanya mampu memblokir iblis pedang menyapu orb. Apa yang perlu dilakukan Bai Lice sekarang adalah menstabilkan situasi, dan mulai mencari peluang. Pada titik saat ini, Bai Lice tidak lagi berani meremehkan Zhou Yuan, dan mulai melihat yang terakhir sebagai lawan pada tingkat yang sama seperti dirinya. Tinggi di langit, Zhou Yuan melirik Bai Lice dari jauh, saat senyum yang bermakna naik dari sudut bibirnya seolah-olah membaca pikiran yang terakhir. Dia mengangkat kepalanya dan fokus pada cahaya pedang yang luar biasa. Di daerah terdalam cahaya, dia hampir tidak bisa melihat bola pedang perak yang bergetar, yang terus menerima dan mengeluarkan pedang ki yang menakutkan. Setan menyapu pedang orpia, teknik genesis ofensif yang tangguh. Namun, sangat disayangkan kamu telah mempermalukannya. Suara acuh tak acuh Zhou Yuan terdengar, mentransmisikan ke telinga Bai Lice. Bai Lice segera tertawa marah setelah mendengar ini saat dia dengan dingin berkata, kata-kata yang sangat berani. Zhou Yuan hanya tertawa kecil sebagai tanggapan, tidak memperhatikan Bai Lice. Dengan pikiran, cahaya menyilaukan mulai muncul dari Saint Spirit di sekitarnya. Kekuatan misterius dan tak terbatas menyebar dari tubuh Saint Spirit. Meskipun itu masih sangat tidak jelas, itu tumbuh semakin misterius dan tak terukur. Roh Kudus mengangkat tangannya, ketika cahaya tiba-tiba melonjak di sepanjang tangannya. Tangan yang bersinar mulai mengulur saat menembak ke arah cahaya pedang seperti kilat. Plah, cahaya tangan dan pedang bercahaya bertabrakan saat kekuatan misterius berdenyut. Cahaya pedang dengan cepat mulai larut, lebar asli beberapa ribu kaki secara paksa dirobek oleh tangan Saint Spirit. Ekspresi Bai Lice berubah secara drastis, jelas tidak mengharapkan sosok Saint Spirit begitu tirani. Dengan pikiran, orb sword menyapu iblis mulai bergetar, saat pedang tak berujung meludahkan, dan bergegas menuju tangan yang bersinar dalam upaya untuk menghancurkannya. Bis-bis. Namun, pedang ki yang terburu-buru tidak dapat mencapai banyak. Lingkaran cahaya terus-menerus muncul di sekitar tangan yang bersinar, menghalangi pedang ki yang deras, sambil terus membuat lurus menuju bola pedang perak di tengah. Kamu berani. Bai Lice berteriak dengan marah setelah akhirnya menyadari tujuan Zhou Yuan. Namun, telapak tangan yang bersinar terus melarutkan pedang ki dengan mudah, menyebabkan yang pertama menjadi sedikit panik. Setelah berpikir sebentar tentang hal itu, dia hanya bisa mengertakkan giginya, dan mendesak bola pedang mundur untuk kembali ke tubuhnya. Bis. Namun, begitu pedang bola mulai mundur, Saint Spirit di sekitar Zhou Yuan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Swoosh! Itu muncul lagi di jalur mundur bola pedang perak, saat tangan lainnya meraih. Tangan itu dengan cepat tumbuh ketika mengayun ke bawah seperti gunung dan meraih iblis pedang menyapu orb.
Lepaskan. Raungan Bailey C dalam ketakutan ketika dia dengan tergesa-gesa mengirim pikiran ke bola, menyebabkan letusan pedang Ki yang sangat deras dalam upaya untuk merobek Saint Spirit. Namun, kekuatan tak terbatas melonjak keluar dari tubuh Saint Spirit, dan bergegas menuju tangan, memusnahkan pedang Ki yang deras. Di kejauhan, sosok Zhou Yuan bergerak dan muncul di bahu Saint Spirit, dan dengan tenang melihat ke arah Bailey C yang berwajah pucat. Lepaskan bola pedang, teriak Bailey C dengan marah. Senyum mengejek bangkit dari sudut mulut Zhou Yuan saat dia menginjak kakinya. Golden Genesis Ki melonjak dari atas kepalanya, dan mengalir ke tubuh buram Saint Spirit. Pada saat yang sama, suaranya terdengar, teknik Orb Sword Sweeping Devil yang kuat telah menjadi sangat tidak stabil dan lebih rendah di tangan Anda. Tidak salah mengatakan bahwa Anda benar-benar mempermalukan teknik ini. Petik 2. Setelah mendapatkan dukungan dari kejadian Ki Zhou Yuan, dua tangan bersinar roh kudus dengan cepat mulai tumbuh. Pada akhirnya, ia mengeluarkan desisan ketika telapak tangannya dengan keras membanting bersama. Boom, boom. Kekuatan mengerikan menyapu keluar, menghancurkan sekitarnya ketika ruang di dekatnya beriak keras. Retak, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan ngeri di tempat di mana telapak tangan Saint Spirit membanting bersama. Bola pedang perak bergetar goyah saat retakan kecil mulai muncul, sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Dia benar-benar telah menghancurkan bola pedang Bailey C. Murid-murid yang mengawasi yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa membantu tetapi terkesiap ketika pedang perak orb hancur, sebagai kekaguman dan kejutan yang tak terlukiskan memenuhi wajah mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhou Yuan akan begitu ganas untuk berpikir bahwa dia benar-benar menghancurkan iblis pedang penyapu iblis Bailey C. Berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk mencapai prestasi seperti itu? Bagaimana ini terjadi? Para murid elit SWAT Comet Peak berada dalam kebingungan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orb pedang iblis menyapu dihancurkan oleh seseorang. Zhou Tai, Lu Yan dan yang lainnya menelan serentak, rasa hormat mengalir di mata mereka saat mereka menatap sosok muda di langit. Pada saat ini, Zhou Yuan benar-benar terlihat luar biasa. Tatapan yang tak terhitung bergeser ke arah Bailey C. Wajah yang terakhir telah menjadi pucat ketika iblis pedang menyapu orb hancur. Pada akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah, sementara Genesis Ki di tubuhnya turun ke dalam kekacauan, yang jelas-jelas mengalami luka yang substansial. The Devil Sweeping Sword Orb telah dikaitkan dengan dia, dan dia secara alami dipengaruhi oleh kehancurannya. Darah mengalir dari sudut mulutnya, bola matanya hampir keluar dari rongganya saat dia memelototi belati pada Zhou Yuan, dan melolong marah, Zhou Yuan. Kamu berani menghancurkan pedangku. Meskipun dia mengandalkan bantuan eksternal untuk menumbuhkan orb iblis pedang-pedang, itu akhirnya masih sukses. Dia hanya perlu menginvestasikan lebih banyak usaha dan waktu ke dalam bola di masa depan untuk perlahan menstabilkannya. Namun, sekarang karena telah hancur berkeping-keping oleh Zhou Yuan, semua kerja keras dari sebelumnya pada dasarnya menguap menjadi nol. Bagaimana ini bisa tidak membuat Bailey C marah? Di langit, Zhou Yuan menatap Bailey C dari atas dengan mata acuh tak acuh. Hasil dari pertandingan ini sudah diputuskan saat Devil Sweeping Sword Orb hancur. Meskipun keduanya berhasil mempelajari 2 dari 7 seni Changsuan, bola pedang Bailey C yang tidak stabil tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Omega Saint Spirit Art milik Zhou Yuan. Setelah semua, benih Saint Spirit adalah puncak dari upaya Zhou Yuan sendiri, dan meskipun itu masih pada tahap awal, itu bukan sesuatu yang setan pedang penyapu iblis Bailey C yang tidak stabil dapat menyamai. Kepala murid Bailey, akankah kamu menarik dirimu sendiri atau aku perlu mengambil tindakan? Tanya Zhou Yuan. Ekspresi Bailey C sedikit berubah saat tatapannya mengarah ke dua medan perang lain di kejauhan. Namun, Kong Seng dan Zhao Zhu saat ini terkunci dalam pertempuran sengit mereka, dan jelas tidak memiliki cara mengirim dukungan dengan caranya. Dalam kondisinya saat ini, jelas tidak mungkin baginya untuk melawan Zhou Yuan. Berbagai ekspresi dengan cepat berkedip di matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mundur dengan kecepatan penuh, berencana untuk menghindari Zhou Yuan untuk saat ini, sebelum menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Kegemparan. Keributan meletus dari pengintai berbagai puncak, ketika ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Pada awalnya, tidak ada yang menduga pertempuran antara Zhou Yuan dan Bailey C akhirnya berakhir di yang terakhir menjadi yang pertama melarikan diri. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya saat melihat sosok Bailey C yang mundur dengan cepat. Sebuah cahaya dingin muncul di mata sang pembentuk saat dia berkata, masih belum menyerah ya. Dengan langkah keras, sosoknya berubah menjadi kabur saat dia menembak maju. Roh suci yang bersinar juga melihat ke bawah pada saat ini dan menyelimuti tubuh Zhou Yuan sekali lagi. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas Bailey C seperti hantu. Zhou Yuan tanpa ekspresi saat tangan dengan kejam mengayun ke bawah. Kekuatan besar dikumpulkan dalam serangan ini, yang juga diperkuat oleh Saint Spirit. Sebuah bum teredam terdengar dari udara di bawah tangan saat ruang di sekitarnya berdenyut dengan keras. ARHH. Bailey C meraung saat semua Genesis Ki di tubuhnya meledak tanpa ragu-ragu dalam upaya putus asa untuk melawan. Boom, boom. Namun, kekuatan serangan Zhou Yuan jelas jauh melampaui apapun yang bisa ditandingi Bailey C dalam kondisinya saat ini, dengan mudah menghancurkan semua perak Genesis Ki saat turun. Gedebuk, telapak tangan Zhou Yuan menghantam dada Bailey C dengan keganasan yang tiada bandingnya. Darah disemprotkan dari mulut Bailey C, sebelum sosoknya dikirim terbang seperti bola meriam, menabrak permukaan laut di bawahnya. Boom, boom. Laut dalam radius 10.000 kaki hancur ke dalam, menciptakan lubang raksasa dengan tubuh Bailey C berbaring di tengah. Bagaimana? Dan ini. Matanya terbuka lebar, dan pakaiannya compang camping, saat dia berjuang untuk meraih Zhou Yuan di langit. Namun, tangan itu akhirnya jatuh tak berdaya ke tanah.
Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa dia benar-benar kalah dari Zhou Yuan. Orang yang sama yang selalu dia pandang rendah sejak awal jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saat banyak adegan pertukaran antara mereka berdua terlintas di benaknya, Bai Liqi akhirnya menyadari betapa menggelikan dan komikal kesombongan dan penghinaan sebelumnya. Fenomena cekung di permukaan laut bertahan cukup lama, sebelum perlahan-lahan diisi oleh air di sekitarnya. Sinar cahaya naik ke langit, menyapu sosok Bai Liqi dan melemparkannya keluar dari reservoir Genesis. Seluruh area itu sunyi senyap. Para pengintai dari berbagai puncak menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi serius, sebelum mereka melihat ke arah sosok muda yang berdiri di langit. Pada saat ini, pertempuran antara dua murid utama SWOT Comet Peak dan Saint Genesis Peak telah diputuskan. Namun, hasilnya telah melebihi harapan semua orang, tidak ada yang berharap bahwa satu tetap berdiri sampai akhir akan menjadi Zhou Yuan. Rasa hormat melintas di mata banyak pengintai. Di masa lalu, mereka merasa bahwa provokasi Zhou Yuan terhadap Bai Liqi tidak lain adalah bodoh dan sombong. Namun, hasil akhir sekarang membuat mereka mengerti. Zhou Yuan bukan orang bodoh yang bodoh, tetapi mereka. Tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa murid kepala baru Saint Genesis Peak ini benar-benar sedikit beragam. Tidak peduli apa, setelah pertarungan antara dua murid utama ini, tidak akan ada lagi orang yang merasa bahwa Zhou Yuan tidak lebih dari seorang murid kepala daripada sisanya dari puncak lainnya. Di luar reservoir Genesis, dengan pengecualian Master Puncak Ling Jun, mata Master Sekte King Yang dan Master Puncak melebar sedikit ketika Bai Liqi tersapu keluar dari reservoir. Master Sekte King yang menghela nafas dan berkata, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Fondasi Omega Saint Spirit Art Zhou Yuan jelas jauh lebih solid daripada teknik orb iblis pedang iblis Bai Liqi. Sepertinya dia sudah bekerja keras. Pimpinan puncak yang dipuji Lianyi saat dia melirik Tuan Puncak Ling Jun. Dalam menghadapi situasi seperti itu, bahkan seseorang seperti Master Puncak Ling Jun tidak bisa menghentikan ekspresinya dari berubah agak masam saat dia berkata dengan suara rendah, di seluruh sekte Changsuan, Suan Tua memiliki pemahaman terbesar dari 7 seni Changsuan. Keberhasilan Zhou Yuan dalam mencapai tahap awal tidak mungkin tanpa bimbingan Suan Tua, bagaimana lagi orang seperti dia bisa mempelajarinya. Petik 2. Master Sekte King yang melambaikan tangannya dan berkata, mendapatkan bimbingan Suan Tua juga kemampuan si kecil. Master Puncak Ling Jun tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan, namun, wajahnya tetap agak jelek dari awal hingga akhir. Pertempuran antara SWOT Comet Peak dan Saint Genesis Peak telah berakhir. Namun, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi lagi. Aku mengerti kemarahan SWOT Comet Peak karena kekalahan mereka sebelumnya, tapi aku menyarankan mereka untuk berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Master Sekte King yang memandang ke arah Master Puncak Ling Jun. Meskipun ekspresinya lembut seperti biasa, ada nada peringatan dalam kata-katanya. Itu tidak pantas untuk Master Sekte King yang untuk secara paksa menekan kemarahan pembuatan bir di SWOT Comet Peak sebelumnya. Karena itu, dia menggunakan keheningannya untuk mengizinkan tindakan mereka di reservoir Genesis, berharap para murid akan bisa melepaskan kemarahan mereka dan selesai dengan itu. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa SWOT Comet Peak pada akhirnya tidak hanya akan gagal melepaskan rasa frustrasi mereka, tetapi malah dipaksa ke dalam situasi yang begitu menyedihkan oleh hanya beberapa ratus murid Saint Genesis Peak. Dan sekarang, bahkan murid utama SWOT Comet Peak telah dikalahkan. Jadi, bukan itu SWOT Comet Peak tidak diberi kesempatan, tetapi mereka yang tidak dapat menangkapnya. Sebagai penguasa sebuah sekte, Master Sekte King yang secara alami tidak bisa membiarkan SWOT Comet Peak untuk terus menekan Saint Genesis Peak dengan sengaja, karena itu jelas akan terlalu tidak adil. Meskipun Master Puncak Ling Jun masih sedikit frustrasi, dia tidak punya pilihan selain mengangguk sebagai pengakuan. Di dekatnya, Penatua Shen Taiyuan dan Penatua Lu Song masih terjebak dalam keterkejutan mereka karena kekalahan Bai Liqi oleh tangan Zhou Yuan. Itu lama sekali, sebelum mereka perlahan-lahan kembali ke akal sehat mereka. Old Foji, kamu benar-benar telah mengambil harta, Lu Song menghela nafas iri. Siapa yang bisa berharap bahwa Zhou Yuan akan belajar seni Saint Spirit Omega dalam waktu singkat 2 bulan? Kartu asnya ini telah disembunyikan dengan sangat baik. Shen Taiyuan membelai janggutnya, berusaha menjaga ketenangannya, tetapi dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai lebar. Dia tahu bahwa ketika Zhou Yuan mengalahkan Bai Liqi, Saint Genesis Peak sudah menjadi pemenang dalam upacara reservoir Genesis. Pertempuran ini akan membuat puncak lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa lagi memandang rendah Saint Genesis Peak. Di masa depan, Saint Genesis Peak akan mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi, dan secara bertahap tumbuh untuk akhirnya menjadi puncak ketujuh yang sebenarnya dari Sekte Changsuan. Shen Taiyuan menatap sosok muda di dalam reservoir saat kebahagiaan mengalir di matanya. Dia tahu bahwa bukan dia, Master Puncak Pengganti, yang telah berkontribusi paling banyak pada kenaikan Saint Peak Peak yang lambat selama setahun terakhir, tetapi yang muda yang dikenal sebagai Zhou Yuan. Pada saat ini, Shen Taiyuan sekali lagi merasa sangat senang, bahwa dia tidak memiliki pikiran kedua saat menentang opini publik untuk merekrut, dan memberikan pemuda itu dari upacara seleksi puncak dukungan terbesar yang dia bisa. Semua yang dia investasikan saat itu jelas telah dibalas melampaui imajinasinya yang paling liar. Pria muda yang sedikit disukai, perlahan-lahan menjadi salah satu tokoh paling terkenal di generasi murid ini. Faktanya, Shen Taiyuan memiliki firasat yang samar bahwa karena pemuda ini, nama Saint Genesis Peak akan sekali lagi terdengar di seluruh surga Changsuan di masa depan. Seperti dulu, ketika Patriark Changsuan mengawasi Saint Genesis Peak, badai hujan deras mengguyur area langit ini. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa setiap tetes hujan terdiri dari Genesis Rune, dan berisi kekuatan yang menakutkan.
Ketika mereka jatuh dalam jumlah yang begitu besar, bahkan barisan gunung akan diratakan oleh kekuatan mereka. Bis-bis. Di tengah hujan deras, ekspresi Kong Seng sedikit suram ketika pedang di tangannya menari, berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Setiap tebasan akan memotong air hujan yang tak terhitung jumlahnya, membuat mustahil dari mereka untuk mendekatinya. Tetesan hujan ini tidak hanya terbuat dari Genesis Runes, tetapi juga mengandung kekuatan spirit. Setiap tetes yang mendaratkan tubuh akan mengakibatkan serangan pada roh. Karena itu, bahkan Kong Seng tidak berani membiarkannya menyentuhnya. Namun, meskipun dia saat ini berada di batas Genesis Rune yang telah Yao Yao bangun, dia tidak takut karena Rune Breaker Blood Art di pedangnya, memungkinkannya untuk dengan mudah menghilangkan Genesis Rune yang menghalanginya. Saat dia bertahan melawan hujan lebat, Kong Seng tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang ke suatu tempat dan berkata, meskipun batasmu sangat kuat, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagiku. Ruang beriak ketika sosok ramping Yao Yao terungkap. Matanya yang jernih dan acuh tak acuh menunduk ketika bibir merahnya sedikit terbuka. Seni darah Rune Breaker belaka membuatmu begitu percaya diri. Kamu harus melihat pedangmu. Tatapan Kong Seng segera berbalik ke pedangnya, saat murid-muridnya menyusut sedikit. Pola darah pada pisau semakin redup. Kejatuhan Runes Genesis. Jantung Kong Seng bergetar. Ekspresinya berubah sedikit lebih buruk ketika dia menatap Yao Yao dan berkata, jadi batasmu tidak ditujukan padaku, tapi Rune Breaker Blood Art-ku. Yao Yao dengan acuh tak acuh berkata, meskipun Rune Breaker Blood Art mampu melawan beberapa Rune Genesis, pada gilirannya juga dimentahkan oleh Genesis Rune tertentu. Itu sebabnya saya mengatakan kepada Anda bahwa Anda sedikit terlalu naif jika Anda percaya teknik ini akan memungkinkan Anda untuk memandang rendah kejadian runes. Petik 2. Kong Seng mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa sejak awal, Yao Yao tidak menargetkan dia tetapi Rune Breaker Blood Art. Setelah Rune Breaker Blood Art dinetralkan, keuntungannya juga akan memudar. Tampaknya aku harus bertarung dengan kekuatanku sendiri. Kong Seng menghela nafas pelan saat matanya berangsur-angsur berubah, sementara Genesis Ki yang gelisah perlahan-lahan bangkit dari tubuhnya. Dia awalnya berencana menggunakan Rune Breaker Blood Art untuk mengalahkan Yao Yao secepat mungkin. Namun, sekarang jelas bahwa rencananya tidak realistis. Yao Yao jauh lebih bermasalah dari yang dia bayangkan. Saya hanya bisa berharap bahwa Bai Lice akan dapat dengan cepat mengalahkan Zhou Yuan, dan membebaskan para murid SWOT Comet Peak dari batas. Yao Yao sepertinya membaca pikiran Kong Seng, bibirnya sedikit naik ketika dia berkata, jika kamu masih berharap untuk mengandalkan Bai Lice, aku khawatir kamu akan kecewa. Mata Kong Seng menyipit ketika dia dengan dingin berkata, apa maksudmu? Dia saat ini dalam batas Yao Yao, dan tidak dapat merasakan situasi di luar. Dengan ketukan ringan dari sikat Genesis Rune-nya, ruang di sekitarnya mulai beriak, mengungkapkan dunia luar. Tatapan Kong Seng segera melihat ke arah medan perang Zhou Yuan dan Bai Lice, saat murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dia hanya bisa melihat sosok Zhou Yuan, dan undulasi Genesis Ki Bai Lice telah menghilang dari reservoir Genesis. Bagaimana mungkin? Pada titik ini, bahkan seseorang seperti Kong Seng tidak bisa menghentikan ekspresinya berubah saat dia berkata, bagaimana mungkin Bai Lice kalah dari Zhou Yuan? Kong Seng benar-benar memahami kekuatan Bai Lice, sementara Zhou Yuan hanyalah murid utama Saint Genesis Peak. Seharusnya ada kesenjangan yang substansial antara kedua individu. Namun, Yao Yao tidak bisa diganggu untuk menjawab pertanyaan Kong Seng, hanya menatapnya geli. Kong Seng juga menyadari bahwa pertanyaannya agak menggelikan, karena kebenaran sudah jelas di depan matanya. Ekspresinya berfluktuasi tanpa batas untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, sampah tak berguna itu. Sekarang Bai Lice telah kalah dari Zhou Yuan, situasi yang sudah tidak menguntungkan hanya akan menjadi jauh lebih buruk. Sementara frustrasi melonjak dalam hati Kong Seng, Zhou Yuan yang jauh merasakan perhatian padanya, dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Yao Yao dan arah Kong Seng. Pandangannya bertemu dengan Kong Seng sejenak, sebelum dia terkekeh. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba menembak ke arah pertempuran Saint Genesis Peak dan elit pedang Komet Peal. Setelah mengalahkan Bai Lice, Zhou Yuan jelas sekarang bebas untuk membersihkan para murid elit yang melarikan diri. Dengan tambahannya ke dalam pertempuran, sisi SWOT Comet Peak segera turun ke dalam kekacauan ketika kepanikan muncul di wajah banyak murid. Beberapa tokoh dengan cepat melesat keluar dari grup, Genesis Ki yang kuat melonjak di sekitar tubuh mereka tidak sedikit lebih lemah dari Yuan Hong. Mereka telah mengirimkan murid-murid top yang berada di urutan kedua setelah Bai Lice dalam upaya untuk menghentikan Zhou Yuan. Boom, 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 boom. Namun, upaya mereka jelas tidak berguna. Zhou Yuan jauh dari sebanding dengan masa lalunya selama pemilihan murid utama. Jika dia bertarung dengan Yuan Hong lagi sekarang, yang terakhir tidak akan mampu melakukan perlawanan. Hasil yang sama menunggu para murid top ini dari SWOT Comet Peak. Tidak butuh waktu lama bagi murid demi murid untuk terluka parah oleh Zhou Yuan, dan dikeluarkan dari reservoir. Dalam menghadapi adegan ini, para pengintai dari berbagai puncak hanya bisa menggelengkan kepala mereka di dalam. Situasi sudah benar-benar mendukung Saint Genesis Peak. Dengan Kong Seng dan Zhao Zu keduanya tidak dapat meninggalkan medan perang mereka, tidak ada seorang pun di sisi SWOT Comet Peak yang bisa menghentikan Zhou Yuan. Seiring waktu berlalu, semua murid SWOT Comet Peak, dengan pengecualian Kong Seng dan Zhao Zu, akan dihilangkan dari upacara. Ini juga sesuatu yang secara alami dipahami Kong Seng. Oleh karena itu, ekspresinya berubah sangat buruk. Dia tidak mengira situasi akan berkembang dengan cara seperti itu. SWOT Comet Peak jauh lebih unggul dari Saint Genesis Peak, dan berurusan dengan yang terakhir seharusnya menjadi tugas yang mudah.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka tidak hanya akan gagal meraih kemenangan besar, tetapi malah dipaksa ke keadaan yang mengerikan oleh Saint Genesis Peak. Mata Yao Yao yang cerah melihat ke atas saat dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, SWOT Comet Peak masih bisa mempertahankan martabat jika kalian memilih untuk mundur dari reservoir Genesis. Mata Kong Seng berubah sedingin es ketika dia dengan dingin membalas, dalam mimpimu. Maka kita harus menendang kalian satu persatu. Dengan sentakan kecil di pergelangan tangannya, kuas Genesis Rune-nya turun saat Genesis Runes yang tak terhitung jumlahnya langsung terbentuk. Petir dan api berkelok-kelok bersama, berdenyut dengan kekerasan yang tiada bandingnya. Gemuruh, petir dan api Genesis Runes berputar bersama seperti ular piton saat mereka mengerumuni Kong Seng. Torrential Genesis Ki meledak dari tubuh Kong Seng, jelas tidak lagi menahan apapun saat amarah menyulutnya. Boom, boom. Pertempuran hebat terjadi di antara keduanya, skalanya jelas jauh lebih besar daripada pertarungan sebelumnya antara Zhou Yuan dan Bai Liqi. Namun, tidak peduli seberapa keras Kong Seng menyerang, ia tidak dapat melarikan diri dari serangan kejadian-kejadian yang tak terhitung jumlahnya tanpa ampun, sehingga dia tidak punya pilihan selain untuk bertemu masing-masing secara langsung dengan kekuatan penuh. Seiring berjalannya waktu, serangan Kong Seng tumbuh semakin dan semakin cemas, karena dia bisa melihat semakin banyak murid SWOT Comet Peak dihilangkan setelah Zhou Yuan memasuki medan perang. Di surga disorientasi batas, di bawah ini, bahkan lebih banyak murid SWOT Comet Peak terkunci dalam pertempuran sengit dengan binatang air, karena mereka dihilangkan satu demi satu. Ini adalah kerugian besar bagi SWOT Comet Peak. Ketika para pengintai dari berbagai puncak menyaksikan, mereka mengerti bahwa hasil dari pertempuran sudah jelas. Jika situasi berlanjut, SWOT Comet Peak pada akhirnya akan dibiarkan dengan dua chosens mereka, sementara semua murid lainnya akan dihilangkan, itu akan menjadi kesimpulan yang sangat menyedihkan. Saint Genesis Peak benar-benar kejam. Para pengintai saling memandang, melihat ketakutan dan kewaspadaan di mata masing-masing. Sepertinya mereka tidak bisa lagi melihat Saint Genesis Peak dengan cara yang sama seperti sebelumnya. SWOT Comet Peak telah menendang papan logam kali ini, dan telah kehilangan semua wajah. Para pengintai dari berbagai puncak menghela nafas. Saint Genesis Peak sebelumnya memiliki murid kepala sekolah, tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil mengubah apapun. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Saint Genesis Peak tiba-tiba akan mengalami transformasi lengkap setelah Zhou Yuan menjadi murid utama? Waktu perlahan mengalir. Hanya ada beberapa lusin murid elit SWOT Comet Peak yang tersisa, dikelilingi oleh beberapa ratus murid Saint Genesis Peak. Yang pertama tidak punya jalan keluar, dan tidak ada lagi petunjuk hiburan lucu ketika mereka mengejar Saint Genesis Peak sebelumnya. Zhou Yuan dengan tenang menatap murid-murid SWOT Comet Peak yang ketakutan. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan berkata, hilangkan mereka semua. Setelah menghilangkan semua murid SWOT Comet Peak lainnya, mereka bisa berkonsentrasi berurusan dengan Kong Seng dan Zhao Su. Gemuruh. Namun, tepat ketika pihak Saint Genesis Peak bersiap untuk menyerang, guntur tiba-tiba meledak. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, sedikit mengernyit ketika dia mengintip ke kejauhan, di mana awan guntur berkumpul saat banyak petir melintas. Setelah kilat, Genesis Ki yang tak terbatas mulai menyapu mereka dari arah lain, ketika sosok-sosok kuat muncul di langit satu demi satu. Zhou Yuan bisa melihat beberapa wajah yang akrab di antara mereka. Lu Yan berteriak kaget dari sampingnya, The Chosens dari 5 puncak lainnya. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Sementara pertempuran yang mengguncang bumi mereka berlangsung, Chosen dari 5 puncak lainnya akhirnya tiba. Suara angin kencang terdengar terus-menerus di langit, ketika sosok-sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba. Mereka akhirnya berhenti di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang sangat mengesankan. Para murid dari 5 puncak lainnya telah bergegas pada saat ini. Beberapa sosok berdiri di bagian paling depan, semburan kejadian ki yang kuat berdenyut dari tubuh mereka, sambil menggambar banyak tatapan penuh hormat. Zhou Yuan bisa melihat beberapa wajah yang akrab di antara mereka. Chu Qing, Li Qingchan, Ye Ge. Mereka jelas adalah Chosens dari 5 puncak lainnya. Para murid Saint Genesis Peak, yang akan menyerang murid-murid SWOT Comet Peak yang tersisa, tidak bisa menahan diri untuk berhenti melihat ini, ketika mereka menatap langit yang jauh dengan waspada. Mereka jelas khawatir dengan kedatangan 5 puncak lainnya. Mereka tidak mengerti mengapa para murid dan Chosens dari 5 puncak lainnya tiba-tiba tiba di sini. Jauh tinggi di langit, para Chosens segera melemparkan pandangan mereka ke arah medan perang begitu mereka muncul. Namun, syok memenuhi wajah mereka ketika mereka melihat keadaan menyedihkan SWOT Comet Peak berada. Ye Ge tidak bisa membantu tetapi berkata dengan suara tertegun, apa yang terjadi? Di mana murid SWOT Comet Peak? Apakah ini semuanya? Petik 2. Apa lagi yang mungkin terjadi? Mereka jelas telah dihilangkan. Bagaimana kejam? Jawab Chu Qing dengan ekspresi serius saat dia membelai kepalanya yang botak mengkilap. Dieliminasi oleh beberapa murid Saint Genesis Peak itu. Sudut bibir Ye Ge bergerak sedikit. Dengan wanita jahat itu, apakah menurutmu Saint Genesis Peak adalah target yang mudah? Chu Qing diam-diam melirik ke arah Yao Yao saat dia cemberut, sebelum dia dengan gembira berkata, Kong Seng tampaknya telah terperangkap olehnya juga. Ye Ge memutar matanya pada mantan. Berhentilah mengatakan bahwa dia jahat. SWOT Comet Peak hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Petik 2. Chu Qing merespons dengan memutar matanya dengan cara yang bahkan lebih dilebih-lebihkan. Kamu pada dasarnya melupakan rasa sakit masa lalumu sekarang karena luka-lukamu sudah sembuh. Iblis kecil itu bahkan tidak berkedip ketika dia menjual kami sebelumnya. Jika bukan karena upaya kepahlawanan saya, apakah Anda pikir Anda akan berhasil hidup kembali? Ye Ge tersenyum dan berkata, kamu selalu malas, tentu saja dia tidak tahan denganmu. Chu Qing dengan tulus berkata dengan sepenuh hati, kamu menyebut itu mengendur. Jelas saya berusaha bersikap ramah.
Ketika kami berada di luar sekte, berbagi harta secara harmonis jauh lebih baik daripada melelahkan pertempuran. Li Qingshan bergerak dan dengan dingin menatap mereka berdua saat dia memarahi. Bisakah kalian berdua diam, kembali pada topik. Setelah selesai, dia mengalihkan pandangannya ke bawah saat keheranan melintas di matanya. Dia secara alami menyadari SWOT Comet Peak berusaha habis-habisan untuk menghilangkan Saint Genesis Peak. Namun, tidak ada yang mengira SWOT Comet Peak, yang konon memiliki keunggulan absolut, akan menderita kerugian serius seperti itu. Zhou Yuan dan Yao Yao benar-benar tangguh. Meskipun Li Qingshan cukup yakin bahwa batas raksasa adalah hasil karya Yao Yao, Zhou Yuan pasti memberikan kontribusi. Meskipun itu masih agak sulit untuk percaya bahwa mereka berdua bekerja bersama sebenarnya telah menyebabkan kekacauan besar untuk SWOT Comet Peak. Pada saat ini, Zhou Yuan dengan bingung menatap orang-orang Cina dari bawah. Dia naik ke udara untuk mendekati mereka, menangkupkan tinjunya bersamaan ketika dia bertanya, "Kakak senior Qingshan, mengapa kalian di sini?" Tatapannya menyapu figur-figur lain saat ekspresi serius muncul di matanya. Selain Chuking, Li Qingshan dan Ye Ge, pada dasarnya semua Chosens lainnya juga hadir. Ini bukan susunan pemain yang bisa diabaikan. Li Qingshan memandang ke arah Zhou Yuan dan dengan lembut berkata, "Kami datang untuk membahas sesuatu." Dia berhenti sejenak, berbalik ke arah medan perang Yao Yao sambil melanjutkan, "Bisakah kita pertama-tama mengalahkan Kong Seng dan Zhao Zu?" Kata-kata Li Qingshan juga dikirimkan ke telinga Kong Seng dan Yao Yao. Yao Yao sedikit terkejut, juga terkejut dengan kedatangan 8 orang Chosens. Namun, dia tidak langsung setuju, tetapi pertama-tama mengarahkan pandangannya ke Zhou Yuan untuk mencari pendapatnya. Zhou Yuan terdiam sesaat, sebelum dia mengangguk. Kong Seng dan Zhao Zu akan membutuhkan waktu lama untuk mengatasinya. Mereka hanya perlu menjaga perbatasan dan mencegah duet Kong Seng merusaknya. Yao Yao dengan lembut menjentikkan pergelangan tangannya, menyebabkan langit yang penuh dengan kilat dan api, Genesis Runes menghilang. Dengan lambaian tangannya, tuntun yang jauh juga bergegas mendekat. Swoosh! Dengan gencatan senjata sementara, Kong Seng dan Zhao Zu juga berkumpul bersama. Namun, ekspresi mereka saat ini agak jelek. Zhao Zu dengan dingin berkata, "Zhou Yuan, lepaskan murid SWOT Comet Peak saya." Namun, Zhou Yuan hanya melirik sekilas padanya, sebelum mengabaikannya. Zhou Zu tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat marah pada perlakuan seperti itu. Ye Ge berbicara pada saat ini, "Tolong jangan terlalu bekerja saudara junior Zhao Zu. Saya harap kedua puncak ini akan menunda perselisihan Anda untuk saat ini." Tertahan, mereka telah menghilangkan beberapa ribu murid SWOT Comet Peak, dan Zhou Yuan bahkan menghilangkan Bai Lice. "Kau menyuruhku menunda ini." Zhao Zu tertawa marah. Kata-katanya segera menyebabkan Chosens melirik Zhou Yuan dengan takjub. Menurut pendapat mereka, meskipun Zhou Yuan adalah murid kepala Saint Genesis Peak, ia harus menjadi yang terlemah di antara para murid utama dari 7 puncak. Mereka tidak mengira dia akan mampu menghilangkan Bai Lice. Pria itu bisa menaklukkan penyihir kecil itu memang istimewa. Hanya Chuking tidak terkejut, ekspresinya berteriak bahwa dia telah meramalkan ini selama ini. Namun, kata-katanya segera menarik pandangan Yao Yao, sejelas mata air pegunungan seperti suara dingin terdengar, "Siapa yang kamu sebut setan kecil?" Ekspresi Chuking berubah sedikit kaku ketika dia buru-buru berkata, "Aku salah bicara, maksudku peri kecil." Kong Seng sangat dingin ketika dia berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Entah SWOT Comet Peak atau Saint Genesis Peak akan meninggalkan upacara Reservoir Genesis hari ini. Yao Yao dengan santai, "Itu pasti akan menjadi SWOT Comet Peak. Coba kami." Zhao Zu merasa marah. Roar. Tuntun mengeluarkan suara gemuruh yang dalam saat matanya mengunci Zhao Zu. Aura mengerikan yang mengerikan bangkit dari tubuhnya, menyebabkan murid-murid Zhao Zu menggigil saat dia dengan cepat mengambil sikap bertahan. Li Qingshan merasakan migrain yang akan datang setelah melihat bahwa kedua pihak akan saling berhadapan sekali lagi. "Kami bergegas ke sini untuk menghentikan kedua belah pihak dari mengambil hal-hal yang terlalu jauh." "Kakak senior Qingshan, apa yang terjadi?" tanya Zhou Yuan dengan cemberut. "Sementara kalian bertarung, kami menemukan gangguan raksasa di Reservoir Genesis. Jika tebakan kami tidak salah, kemungkinan besar akan muncul dalam upacara ini." Orang yang berbicara adalah pria muda jangkung. Rambutnya tersebar di pundaknya, membuatnya tampak agak liar. Tatapan Zhou Yuan berhenti di kulit pembentuknya, yang sepertinya dipenuhi dengan kilau seperti batu giok. Itu mengejutkan bahkan lebih murni daripada kulit gioknya, dan merupakan indikasi bahwa tubuh pemuda itu sangat tangguh dan dikemas dengan kekuatan. Kulit gioknya berasal dari mitik Saint Body kecil. Di Sekte Changsuan, satu-satunya yang bisa berlatih teknik kejadian yang lebih kuat daripada dirinya sendiri, adalah puncak Hongya dengan tubuh Saint mitik mereka yang sebenarnya. Orang di depannya jelas-jelas adalah peringkat 4 yang terpilih, Sang Chunqiu. Yang besar, Zhou Yuan tertegun sejenak, tetapi dengan cepat menyadari bahwa itu seharusnya merujuk pada binatang air. Li Qingshan perlahan berkata, "Jika kita tidak salah, yang besar yang muncul saat ini kemungkinan mencapai panjang sekitar 10.000 kaki. Binatang air 10.000 kaki." Zhou Yuan bukan satu-satunya yang bereaksi kali ini, bahkan Kong Seng dan Zhao Zu tanpa sadar tersentak. Biasanya, binatang air 1000 kaki bisa mencapai baptisan 8 naga, dan meminta terpilih untuk membunuhnya. Oleh karena itu, orang dapat melihat seberapa kuat binatang air seperti itu. Dan sekarang, binatang air setinggi 10.000 kaki telah muncul. Seberapa mengerikan Titan itu? Binatang air setinggi 10.000 kaki baru muncul 100 tahun yang lalu, dan hasilnya semua murid dari 7 puncak dihilangkan. Li Qingshan menatap Zhou Yuan, Yao Yao, Kong Seng dan Zhao Zu. "Itu sebabnya kami bergegas ke sini dengan harapan kalian akan bisa mengesampingkan perbedaanmu untuk saat ini, sehingga ketujuh puncak dapat bekerja bersama melawan binatang air itu."
Itu diam tinggi di langit, semua orang jelas terpana oleh berita tentang binatang air 10.000 kaki. Itu adalah binatang air 10.000 kaki, yang memiliki kekuatan mengerikan. Setiap terpilih yang menemukannya sendirian tidak akan punya pilihan selain melarikan diri, karena pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapinya dalam pertempuran. Li Qingshan memandang Zhou Yuan dan Yao Yao, saat dia perlahan berkata, selain itu, binatang air 10.000 kaki memiliki beberapa kecerdasan, dan mampu memerintahkan binatang air lainnya. Setelah itu muncul, itu pasti akan mulai melingkari dan memusnahkan 7 puncak kita, yang merupakan cara para murid dari 7 puncak dihilangkan 100 tahun yang lalu. Petik 2. Tidak ada yang mengharapkan situasi ini muncul lagi tahun ini. Karena itu, demi menghindari nasib yang sama, kita sampai pada kesimpulan bahwa ketujuh puncak perlu bekerja bersama, dan yang paling penting, semua Chosens harus menyatukan kekuatan kita untuk mengalahkan binatang air setinggi 10.000 kaki. Inilah sebabnya kita di sini. Zhou Yuan mengerutkan kening, merasakan sakit kepala yang datang. Dia jelas tidak siap dengan kemunculan tiba-tiba binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Meskipun Zhou Yuan belum pernah melihat satu sebelumnya, itu pasti sangat berbahaya. Bagaimanapun, dia secara pribadi mengalami tekanan binatang air 1000 kaki, dan jika binatang air 1000 kaki sudah menjadi ancaman, apalagi yang 10.000 kaki. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, mereka kemungkinan tidak akan bisa menunggu akhir dari upacara reservoir Genesis. Semua murid akan sepenuhnya dihilangkan oleh binatang air 10.000 kaki itu. Jika itu terjadi, upacara ini akan benar-benar menjadi lelucon. Mata Kong Seng sedikit berkedip dalam pemikiran sejenak, sebelum dia berkata, kami dapat membantu, tetapi ada beberapa kondisi. Segera lepaskan semua murid SWOT Comet Peak yang terjebak, sementara Saint Genesis Peak tidak hanya mengembalikan esensi Genesis yang mereka ambil, tetapi juga memberikan kompensasi tambahan. Zhou Yuan segera tertawa ketika mendengar ini. Mari kita potong kakak senior omong kosong Kong Seng, dan terus berjuang sebagai gantinya. Lelucon macam apa itu? Saint Genesis Peak jelas berada di atas angin pada saat ini, namun Kong Seng sebenarnya memiliki wajah untuk menyatakan kondisi seperti itu. Zhao Zu dengan dingin berkata, kita semua orang Chosen di sini, apa hak yang harus dimiliki oleh seorang kepala murid seperti dirimu sendiri? Zhou Yuan tetap tenang, tidak repot-repot membalas kali ini saat dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuntun, pergi pukul dia. Roar. Di depan orang luar, Tuntun akan bertindak cukup hormat terhadap Zhou Yuan. Itu melepaskan raungan gemuruh saat tubuh besarnya menerkam ke depan. Cahaya hitam berkedip pada cakarnya yang tajam saat mereka merobek udara dan dengan kejam menebas Zhao Zu. Ekspresi Zhao Zu segera berubah saat dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Genesis Ki melonjak maju, berubah menjadi pedang tiada taraf yang melesat keluar untuk memenuhi cakar Tuntun. Dentang. Gelombang kejut mengamuk keluar, disertai dengan dentang yang keras. Pedang itu hancur di bawah cakar Tuntun ketika sosok Zhao Zu buru-buru mundur, meninggalkan jangkauan Tuntun saat dia dengan tergesa-gesa menatap Zhou Yuan. Kong Seng juga dengan dingin berteriak pada saat ini, Zhou Yuan. Sikat Genesis Rune di tangan Yao Yao bergetar ketika Genesis Runes dengan cepat terbentuk, dan mengorbit di sekeliling tubuhnya, siap untuk menyerang Kong Seng kapan saja. Perkelahian akan terjadi di antara mereka lagi tiba-tiba. Berhenti. Chosens lainnya berteriak untuk menghentikan mereka. Ekspresi Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi ketika dia berkata, saudara-saudari senior, tidakkah kalian berharap untuk mengumpulkan kekuatan 10 Chosens untuk berurusan dengan binatang air setinggi 10.000 kaki itu? Tidak masalah, Yao Yao dan Tuntun sepenuhnya mampu menggantikan mereka berdua. Li Qingshan dengan tak berdaya menjawab, 2 Chosen lagi secara alami akan meningkatkan peluang kita. Zhou Yuan dengan tenang berkata, kalau begitu aku harus merepotkan saudara-saudari seniorku untuk menasihati kakak senior Kong Seng agar memperhatikan situasi saat ini. Saya berharap bahwa kondisi konyol dari sebelumnya tidak akan dikatakan lagi, karena satu-satunya yang mereka malu adalah diri mereka sendiri. Petik 2. Kita bisa melepaskan murid SWOT Comet Peak yang tersisa, tapi itu saja. Esensi kejadian secara tepat diperoleh oleh para murid Saint Genesis Peak kami, dan itu adalah sesuatu yang saya tidak akan mundur. Adapun kompensasi, SWOT Comet Peak mencoba menindas kami dengan jumlah unggul mereka, jadi aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Petik 2. Kemarahan berkobar di mata Kong Seng saat dia memelototi belati di Zhou Yuan, tetapi yang terakhir tidak menyusut kembali, memenuhi tatapan sang pembuat dengan es yang sama kuatnya. Li Qingshan terdiam sesaat, sebelum dia memandang ke arah Kong Seng dan berkata, kakak senior Kong Seng, upacara peninggalan Genesis belum berakhir. Esensi Genesis yang hilang dapat diburu kembali, dan 5 puncak kami dapat memberi kalian sedikit kompensasi. Tentu saja, itu dengan syarat bahwa kalian akan memberikan dukungan penuhmu dalam berurusan dengan binatang air 10.000 kaki. Petik 2. Yege juga sedikit tersenyum ketika berkata, kakak senior Kong Seng, ini sudah menunjukkan niat baik dari kita. Selain itu, masalah ini menyangkut semua murid, dan jika kita entah bagaimana semua dihilangkan karena puncak SWOT Comet, aku takut bahwa semua kemarahan puncak akan diarahkan kepada kalian. Tidak ada gunanya menimbulkan kemarahan mayoritas. Petik 2. Ekspresi Kong Seng berubah sedikit jelek. Saudara junior Yege, apakah Anda mengancam saya? Yege menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Saya yakin kakak senior Kong Seng memahami konsekuensinya. Kong Seng terdiam, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rencana untuk memusnahkan Saint Genesis Peak akhirnya akan berakhir di SWOT Comet Peak yang jatuh ke posisi yang menyedihkan. Dia tahu bahwa Yege tidak salah. Jika semua 7 puncak terhapus karena SWOT Comet Peak, siapapun dapat dengan mudah membayangkan bagaimana murid-murid SWOT Comet Peak yang tidak disukai akan ada di masa depan.
Berbagai pikiran bergolak di benak Kong Seng. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan perasaan cemberut di dalam hatinya, sementara sebuah suara keluar dari celah di antara giginya, lepaskan mereka. Zhou Yuan tertawa kecil dan mengangguk pada Yao Yao. Dengan sapuan lembut kuasnya, banyak Genesis Runes turun dan mendarat di surga disorientasi batas. Batas segera mulai bergetar, sebelum perlahan menghilang. Saat menghilang, murid-murid yang terperangkap di dalamnya dengan cepat naik ke langit. Namun, bahkan tidak ada 1000 murid SWOT Comet Peak yang tersisa. Melihat kerugian besar seperti itu, wajah Kong Seng dan Zhao Zu tidak bisa membantu tetapi berkedut sesaat. Chosens lainnya juga diam-diam membasahi bibir mereka, karena mereka tanpa sadar melirik Zhou Yuan dan Yao Yao. Keduanya benar-benar kejam. Mereka telah menghilangkan beberapa ribu murid SWOT Comet Peak. Bagaimanapun, tampaknya mereka akhirnya berhasil menyelesaikan masalah ini untuk sementara waktu. Li Qingshan menghela nafas lega ketika dia berkata, meskipun binatang air 10.000 kaki itu tangguh, kita mungkin bisa mengatasinya selama kita bergabung. Tentu saja, dia berhenti sejenak, dan tiba-tiba melihat ke arah Cuking. Saya juga berharap bahwa saudara senior Cuking akan memberikan 100%-nya. Cuking kaget dengan kata-kata ini, sebelum wajahnya yang tampan namun tanpa alis berubah serius saat dia berkata dengan benar, Saudari Junior Qingshan, aku harus secara resmi menyatakan bahwa aku belum pernah mengendur sebelumnya, dan telah memberikan segalanya dalam setiap pertarungan. Jika Anda memfitnah saya lagi, saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda dengan saudara junior penjara kilat Lu Jingshen. Namun, Chosens yang lain hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan atas bantahannya yang berapi-api, mata mereka dengan jelas mengatakan bahwa kami akan bodoh mempercayaimu. Hanya seorang gadis yang elegan, berkulit putih dengan warna biru menggigit bibirnya dan berkata dengan suara kecil, saya percaya kakak senior Cuking. Dia adalah terpilih lainnya dari Changsuan Peak, dan dipanggil Susiu. Cuking dengan penuh syukur memandang ke arah Susiu dan berkata, saudari junior Susiu adalah hakim karakter yang sangat baik, seperti yang diharapkan dari seorang anggota Changsuan Peak kami. Wajah kecil Susiu memerah sedikit saat dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Cuking. Li Qingshan melirik orang yang tak berdaya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat perasaan Susiu terhadap Cuking? Pada akhirnya, Li Qingshan hanya bisa menggelengkan kepalanya, sebelum berbalik ke arah orang banyak. Karena sudah diputuskan, berbagai puncak akan mengumpulkan murid-murid mereka, dan kita akan bertemu lagi di lokasi lain untuk membahas strategi kita tentang bagaimana menghadapi binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Kita perlu bekerja sama dalam tugas ini. Jika tidak, kita akan segera berbagi nasib generasi murid itu dari 100 tahun yang lalu. Jika semua orang tidak berniat untuk menjadi bahan pengajaran untuk kumpulan murid berikutnya, lebih baik kita melakukan yang terbaik. Keluarga Chosens tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mereka membayangkan adegan ini, sebelum dengan paksa menganggukkan kepala. Binatang air setinggi 10.000 kaki itu harus mati. 535. Di sebuah pulau besar yang terletak di wilayah tengah reservoir Genesis. Pulau ini saat ini merupakan tempat paling sibuk di seluruh waduk. Semua murid dari 7 puncak berkumpul di sini, jelas berencana untuk bekerja sama melawan krisis yang akan terjadi. Di antara 7 puncak berkumpul, hanya murid SWOT Comet Peak yang sedikit tidak bahagia. Para murid dari puncak lain akan memandang mereka dengan cara yang aneh, dan mereka sering menangkap orang lain menunjuk dan berbisik ketika mereka lewat, membuat mereka merasa sangat cemberut. Namun, tidak ada yang bisa mereka katakan sebagai tanggapan. Lagi pula, bahkan mereka sendiri tidak menyangka bahwa hampir 10.000 murid SWOT Comet Peak, 2 Chosens dan seorang kepala murid akhirnya akan kalah dengan cara yang menyedihkan untuk Saint Genesis Peak. Ini benar-benar memalukan bagi mereka. Berbeda dengan kesedihan SWOT Comet Peak, para murid Saint Genesis Peak menemukan bahwa status mereka tampaknya telah meningkat secara substansial. Di masa lalu, mereka pada dasarnya transparan di mata murid-murid lain, dan tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Bahkan, ketika menerima misi di sekte, murid-murid lain bahkan akan menemukan alasan untuk melarikan diri ketika mereka mendengar rekan satu tim berasal dari Saint Genesis Peak, kejadian yang agak membuat marah para murid Saint Genesis Peak. Sebagai perbandingan, sikap para murid lainnya jauh lebih baik sekarang, yang membuat para murid Saint Genesis Peak bahagia dan bersyukur. Tentu saja, rasa terima kasih mereka tidak ditujukan kepada murid puncak lainnya, tetapi untuk Zhou Yuan dan Yao Yao. Semua murid Saint Genesis Peak mengerti bahwa jika bukan karena duo, Saint Genesis Peak hanya akan mampu menantang SWOT Comet Peak dalam mimpi mereka. Dengan demikian, para murid Saint Genesis Peak saat ini sangat senang bahwa Zhou Yuan telah menjadi murid utama mereka. Di puncak tertinggi di pusat pulau, sebuah paviliun sementara telah dibangun di lokasi ini, di mana Cuking, Li Qingshan, Chosens lainnya dan para murid utama dari berbagai puncak saat ini berkumpul. Ini pada dasarnya adalah pertemuan para murid terbaik dari ketujuh puncak. Di dalam paviliun, Genesis Ki mengambil bentuk layar cahaya yang berubah menjadi peta. Wajah cantik Li Qingshan sedikit serius ketika dia menunjuk ke suatu titik tertentu di sektor barat laut peta dan berkata, undulasi binatang air setinggi 10.000 kaki berasal dari lokasi ini. Pengintai kami memberitahu kami bahwa binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sana, sehingga sangat sulit untuk didekati. Undulasi telah tumbuh semakin kuat, dan jika tebakan kami benar, binatang air setinggi 10.000 kaki itu masih dalam proses pembentukan. Pada tingkat ini, itu akan memakan waktu paling banyak 2 hari untuk sepenuhnya terbentuk. Petik 2. Ketika itu terjadi, ia akan segera merasakan kita sebagai kehadiran asing di reservoir dan melanjutkan untuk memusnahkan kita. Semua orang memiliki ekspresi serius, kemungkinan merasakan tekanan dari binatang air 10.000 kaki. Zhou Yuan tiba-tiba bertanya, bisakah kita membunuhnya sebelum sepenuhnya terbentuk?
Tidak dewasa dan sombong. Zhao Zu melirik Zhou Yuan dan mencibir. Meskipun pertempuran mereka berakhir, Zhao Zu jelas menyimpan dendam karena kekalahan telak SWOT Comet Peak. Dengan demikian, secara alami tidak ada cara dia akan membiarkan kesempatan untuk mengejek Zhou Yuan pergi. Zhou Yuan tanpa ampun balas, lawan yang sudah dikalahkan. Ekspresi Zhao Zu segera berubah menjadi hijau karena marah. Zhou Yuan hanya mengabaikannya dan melihat ke arah Li Qingshan. Yang terakhir menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, pertama, sudah tidak cukup waktu. Selain itu, ia bersembunyi di kedalaman ekstrim reservoir, sementara itu sangat melelahkan bagi kami untuk bergerak di reservoir, sehingga tidak mungkin untuk berlama-lama di kedalamannya. Karenanya, kita tidak bisa masuk ke kedalaman untuk membunuhnya. Selain itu, ada banyak binatang air yang melindunginya, dengan tidak ada binatang air ribuan kaki di antara mereka. Zhou Yuan sedikit mengernyit. Tekanan di reservoir bukan masalah baginya, dan dia bisa berkeliaran di dalam untuk waktu yang lama dengan biaya rendah. Namun, dia tidak bisa menangani keamanan yang ketat. Mengingat keadaan saat ini, kita harus menunggu binatang air setinggi 10.000 kaki terbentuk, dan mulai serangannya pada kita. Kami kemudian akan memusatkan pasukan kami dan terlibat dalam pertempuran. Petik 2. Meskipun binatang air 10.000 kaki akan sangat tangguh, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melawannya jika kita bekerja sama. Sang Chunqiu menyeringai, pertarungan nafsu birahi di matanya. Tidak ada tanda-tanda ketakutan karena teror dari binatang air 10.000 kaki. Chosens lainnya mengangguk. Mereka yang bisa menjadi Chosens adalah individu yang secara alami berbakat dan sombong yang tidak akan ditakuti oleh binatang air 10.000 kaki. Aku punya pertanyaan lain. Kong Seng tiba-tiba berbicara. Jika binatang air 10.000 kaki itu akhirnya dibunuh oleh kita, bagaimana kita akan membelah esensi kejadian? Kata-kata ini segera menyebabkan orang banyak terdiam, karena keinginan yang membakar melintas di mata mereka. Esensi kejadian dari binatang air 1000 kaki dapat memberi mereka baptisan 8 naga, tetapi baptisan naga tingkat 9 tertinggi tidak pernah sekalipun muncul sampai sekarang. Karena itu, banyak yang membuat hipotesis bahwa esensi kejadian kualitas yang lebih tinggi diperlukan. Esensi kejadian dari binatang air 10.000 kaki pasti akan memenuhi persyaratan ini. Dengan kata lain, orang-orang yang memperoleh esensi kejadian binatang akuatik 10.000 kaki mungkin akan mencapai baptisan naga tingkat 9 tertinggi. Generasi Chosens saat ini semuanya berada di lapisan Alpha Origin tahap ke-9, dan dengan demikian melakukan segala yang mereka bisa untuk memperkuat fondasi genesis ki mereka dalam persiapan untuk memasuki tahap Divine Dwelling. Namun, pada level mereka, penciptaan setiap tambahan bintang genesis ki di tempat tinggal ki mereka membutuhkan banyak upaya. 9 naga pembaptisan niscaya akan menghasilkan pertumbuhan substansial dalam yayasan genesis ki mereka, sebuah godaan yang bahkan orang-orang Chosens tidak bisa melawan. Selain ancaman binatang air setinggi 10.000 kaki itu, hadiah raksasa juga memainkan peran besar dalam memungkinkan 7 puncak untuk membentuk aliansi dengan cara yang begitu halus. Keheningan itu berlangsung cukup lama, sebelum akhirnya dipecahkan oleh Li Qingshan. Siapapun yang berkontribusi paling banyak akan dapat menikmati 50% dari esensi genesisnya, sementara 50 lainnya akan dibagikan di antara para peserta pertempuran. Yang lain merenung sedikit, sebelum mengangguk setuju. Ini adalah motivasi besar bagi semua orang untuk melakukan yang terbaik. Lagi pula, mereka juga telah menghitung bahwa setidaknya 50% dari esensi genesis binatang buas setinggi 10.000 kaki diperlukan untuk mendapatkan berkah 9 naga. Karena kita semua sepakat, kita akan mengikuti rencana ini. Sementara para murid dari 7 puncak bersiap dan menunggu, guru sekte King Yang dan sisa eselon atas sekte mengawasi dengan cermat di luar reservoir genesis. Hehe, gadis Qingshan dari Snow Lotus Peak itu memiliki sikap jenderal yang hebat. Pandangan tajam sekte Tuan King yang bisa melihat segalanya, dan secara alami melihat kemampuan Li Qingshan dalam membimbing aliansi. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk memuji wanita itu. Master Puncak Lianyi tersenyum dan berkata, Qingshan mungkin telah melampaui batasannya, tanggung jawab seperti itu adalah hak Chu King. Tuan sekte King yang menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Jangan mengandalkan orang malas untuk melakukan tugas seperti itu. Karena Master Sekte sangat menyadari kemalasan Chu King, Anda seharusnya tidak menyebabkan keributan seperti itu. Master Puncak Bai Mei terkekeh. Dia secara alami mengacu pada binatang air 10.000 kaki, karena Master Sekte adalah orang yang memiliki kendali atas jumlah sumber nagaki yang dituangkan ke dalam reservoir. Yang dia butuhkan adalah membiarkan sedikit lebih banyak untuk memenuhi persyaratan untuk kelahiran binatang air 10.000 kaki. Sekte Master King yang menghela nafas dengan lembut, sebelum dia berkata, utopia mitik akan segera muncul kembali. Ketika itu terjadi, semua anak muda jenius di seluruh surga Changsuan akan berkumpul, dan badai darah akan segera menyusul. Saya telah membuat 10.000 binatang air ini dengan tujuan melatih mereka. Petik 2. Kita bisa memberi mereka merek perlindungan di sekte, tetapi begitu mereka memasuki utopia mitik, mereka hanya akan dapat mengandalkan diri mereka sendiri, dan sedikit kecerobohan adalah semua yang diperlukan bagi mereka untuk kehilangan nyawa mereka. Bagaimanapun, interior utopia mitik adalah tempat yang benar-benar berbahaya. Mereka tidak hanya harus menghadapi banyak bis genesis kejam, tetapi juga menjaga terhadap skema jenius lainnya. Pernahkah ada saat di mana para jenius sombong dari sekte kami belum berakhir dimakamkan di mitik utopia? Jika mereka bahkan tidak bisa lulus tes kecil ini, akan lebih baik jika mereka tidak pergi ke utopia mitik. Semua orang terdiam saat mendengar kata-kata sekte Tuan King Yang. Pada akhirnya, mereka mengangguk, memahami upaya kerasnya. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke reservoir genesis, dan melihat para murid yang berkumpul di pulau itu. Saya harap anak-anak kecil ini juga akan mewujudkan niat Tuan Sekte, dan tidak mengecewakan.
Berita tentang binatang air setinggi 10.000 kaki itu belum pernah dipublikasikan oleh Chosen sebelumnya, khawatir hal itu akan menyebabkan alarm dan kepanikan. Hanya ketika ketujuh puncak berkumpul di pulau itu, barulah informasi akhirnya dibiarkan menyebar. Ketika berita itu menyebar, hal-hal yang terjadi seperti yang diprediksi oleh Chosen. Keributan raksasa langsung meletus di pulau itu, ketika banyak murid mulai panik seperti korban bencana. Ya Tuhan, apa aku salah dengar? Binatang air setinggi 10.000 kaki. Mengapa ini terjadi? Waktu sebelumnya binatang air 10.000 kaki adalah 100 tahun yang lalu. Saya pernah mendengar bahwa semua 7 puncak akhirnya musnah tahun itu. Petik 2. Sudah selesai. 10.000 binatang air bukanlah sesuatu yang bisa kita harap untuk melawan. Apakah semua kerja keras kita akan berakhir sia-sia karena binatang air 10.000 kaki itu? Jangan panik, 7 puncak hanya dihilangkan 100 tahun yang lalu, karena setiap puncak ditendang oleh satu persatu. Tapi kali ini berbeda. The Chosen menemukan makhluk itu sebelumnya, dan mengumpulkan kita semua di sini. Selama kita bekerja bersama, apa yang bisa dilakukan binatang air setinggi 10.000 kaki pada kita? Itu benar, jika kita bersatu, aku menolak untuk percaya bahwa binatang air 10.000 kaki akan membawa kita semua. Jika berani muncul, Chosen 7 puncak pasti akan menundukkannya. Petik 2, Percakapan serupa diadakan di setiap sudut pulau. Untungnya, Chosen dan murid-murid utama diam-diam memandu pembicaraan, mencegah moral para murid dari kehancuran. Sebaliknya, ketakutan akan binatang air setinggi 10.000 kaki itu perlahan mulai menyatukan para murid dari berbagai puncak. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bergandengan tangan, tidak ada yang akan menerima manfaat apapun kali ini. Tentu saja, alasan utama adalah masih adanya bangsa Chosen, yang merupakan sumber kepercayaan terbesar di hati banyak murid. Lagi pula, Chosen mewakili kekuatan terkuat di antara generasi murid ini. 2 hari berlalu dalam sekejap di tengah-tengah suasana yang menekan ini. Ketika hari ketiga tiba, hampir setiap murid dapat dengan jelas merasakan genesis ki dari seluruh reservoir genesis tiba-tiba berubah menjadi mengamuk pada saat tertentu. Wow, ratapan tajam terdengar di seberang pulau. Ke-10 orang Chosen dan kepala murid saat ini berdiri di puncak tertinggi, tatapan mereka mengintip ke arah tepi laut di mana air tampak mendidih. Mereka samar-samar bisa mendengar raungan binatang air yang tak terhitung jumlahnya. Li Qingshan dengan muram menyaksikan adegan ini ketika dia berkata, ada banyak binatang air yang berkerumun ke arah kami. Mereka tampaknya berada di bawah perintah binatang air 10.000 kaki itu. Petik 2. Beritahu para murid untuk mundur ke batas dan mengambil posisi bertahan mereka. Bunuh semua binatang air yang berhasil masuk. Petik 2. Ketika suaranya memudar, para murid segera bergegas untuk menyebarkan instruksinya. Para murid dari ketujuh puncak dengan cepat mulai menarik diri ke dalam banyak batas dengan cara yang gugup dan teratur. Batas-batas ini telah dibangun oleh murid-murid spirit runepik yang dipimpin oleh Yao Yao dan Ye Ge selama 2 hari terakhir. Li Qingshan menyaksikan berbagai murid mundur ke perbatasan, sebelum dia berbalik ke arah Zhou Yuan dan murid-murid kepala lainnya. Jika ada binatang air 1000 kaki muncul, kalian akan memimpin kelompok murid selempang ungu elit untuk membunuh mereka. Binatang air 1000 kaki itu sangat kuat, dan tidak ada yang bisa dihadapi seorang murid kepala saja. Karena itu, mereka perlu bekerja sama dengan orang lain. Adapun kita, tatapan Li Qingshan bergeser ke arah Chuking, Kong Seng dan sisanya dari Chosen saat dia menarik napas dalam-dalam. Jika binatang air 10.000 kaki muncul, kita akan bertemu dengan kekuatan penuh kita. Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan dengan suara tulus, kami adalah harapan terakhir dari 7 puncak. Jika kita gagal mengalahkan binatang itu, upacara reservoir genesis ini akan berakhir dengan kita semua kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Sebagai Chosen, kita dapat menikmati sumber daya kultivasi, status, dan rasa hormat yang terbaik. Dan sekarang, saatnya bagi kita untuk memainkan peran kita. Petik 2. Wajahnya yang cantik tampak dingin dan keras, tetapi juga memancarkan pesona yang menggerakkan hati. Ekspresi Chosen lain berubah sedikit lebih serius saat mereka sedikit mengangguk dalam diam. Mereka mengerti bahwa semua murid dari Sekte Changsuan saat ini mengawasi mereka. Gemuruh, gemuruh. Tidak lama setelah Li Qingshan memberi perintah, air di sekitar pulau mulai bergejolak saat binatang air besar dari segala bentuk naik dari air dengan raungan memekakkan telinga. Begitu banyak sehingga tampaknya tidak ada akhirnya bagi mereka. Di sekitar pulau, ketakutan muncul di wajah para murid ketika mereka melihat ini. Rasanya seolah-olah semua binatang air di seluruh reservoir saat ini berkumpul di sini, barisan yang agak menakutkan. Hewan buas air yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan air, tidak berhenti bahkan untuk sepersekian detik saat mereka bergerak menuju perbatasan di seluruh pulau. Berserk genesis ki meletus, binatang buas itu jelas bermaksud menenggelamkan pulau itu. Gemuruh. Ketika binatang air menyerbu ke perbatasan, para murid ragu-ragu sebentar, sebelum pemboman genesis ki dilepaskan. Semua jenis teknik genesis menghujani, mengisi langit saat mereka meledakkan binatang air. Seluruh pulau mulai bergetar pada saat ini, ketika suara kehancuran memenuhi udara. Adegan ini luar biasa dengan caranya sendiri. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur berkeping-keping, namun, beberapa murid tertangkap basah dan dipukul oleh binatang buas, menyebabkan mereka berubah menjadi berkas cahaya yang melesat ke langit, menandakan penghapusan mereka dari upacara. Lingkungan sekitar pulau itu tampaknya telah berubah menjadi penggiling daging, dengan binatang air dan 7 puncak menderita kerugian. Itu intens dan putus asa. Namun, tidak peduli seberapa keras para murid melawan, semburan binatang laut yang tak ada habisnya terus menyerang mereka dari segala arah, melolong ketika mereka berusaha untuk meratakan pulau dan mengusir para penyusup.
Seiring berlalunya waktu, bahkan binatang air yang lebih besar mulai muncul di daerah itu, mencapai panjang 1000 kaki. Binatang air ini mengeluarkan tekanan yang kuat, dan binatang air lainnya akan dengan cepat memberi jalan ketika mereka lewat. Para murid di perbatasan juga menemukan binatang air 1000 kaki ini, menyebabkan mereka jatuh dalam keadaan panik. Mereka bisa berurusan dengan binatang air biasa, tetapi jelas tidak memiliki kekuatan melawan binatang air 1000 kaki. Kepala murid, pimpin tim Anda untuk berburu binatang air 1000 kaki. Di titik tertinggi pulau, Li Qingshan segera memerintahkan ketika dia melihat ini. Hikmat tampak muncul pada para murid utama ke samping saat mereka mengangguk. Zhao Zu tiba-tiba melihat ke atas dan mencibir, segalanya akan menjadi lebih stabil jika murid kepala SWOT Comet Peak kami ada, sayangnya, seseorang tertentu terlalu kejam. Seseorang harus dimintai pertanggungjawaban jika kita menderita lebih banyak kerugian karena hal ini. Kepala murid Changsuan Peak, Tang Muxin, murid Spirit Rune Peak, Jin Zhang dan murid kepala lainnya melirik Zhou Yuan ketika mereka mendengar ini, jelas menyadari bahwa Zhao Zu menyalahkan Zhou Yuan karena melenyapkan Bai Lice. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang saat dia berkata, fakta bahwa aku telah menghilangkan Bai Lice secara alami berarti aku lebih kuat darinya. Dengan demikian, memiliki saya di sini sebagai ganti dia akan jauh lebih baik. Petik 2. Dia tidak menahan apapun, langsung menyatakan bahwa Bai Lice telah dieliminasi karena ketidakmampuannya. Kamu, balas itu menyebabkan kemarahan menyala di Zhao Zu, tapi dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mengajar Zhou Yuan pelajaran. Karena itu, dia hanya bisa mendengus sedingin es. Lidahmu mungkin tajam, tapi mari kita lihat bagaimana kinerjamu yang sebenarnya bertahan. Zhou Yuan tertawa dengan riang, tidak memperhatikan Bai Lice. Yang pertama menembak maju dengan murid-murid utama lainnya, sementara kira-kira 100 angka diikuti di belakang mereka, para elit selempang ungu dari berbagai puncak. 6 regu ini dari murid tingkat atas yang dipimpin oleh para murid utama akan bertanggung jawab untuk memburu setiap binatang air 1000 kaki yang muncul. Swoosh! 6 regu terbang keluar dari pulau dan berpisah, langsung menuju binatang air 1000 kaki yang sudah muncul. Setelah beberapa lusin napas, pertengkaran hebat mulai terjadi di permukaan air satu demi satu. Binatang air 1000 kaki memegang kekuatan yang luar biasa, bahwa tidak ada murid utama yang bisa menandingi sendirian. Tetapi dengan penambahan regu selempang ungu elit mereka, kekuatan pertarungan keseluruhan masing-masing kelompok tidak lagi kalah dengan binatang air 1000 kaki lainnya. Dengan demikian, binatang air 1000 kaki secara bertahap didorong kembali setelah munculnya regu ini. Pertempuran sengit terus pecah di sekitar pulau seperti api. Namun, meskipun para murid telah berhasil menghentikan serangan binatang air untuk sementara waktu, tidak ada dari mereka yang berani untuk bersantai. Mereka tahu bahwa kekuatan serangan yang paling menakutkan belum muncul. Pada puncak tertinggi, Genesis Ki melonjak di sekitar Chosens, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Situasi ini berlangsung selama setengah dupa. Yao Yao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barat. Setelah 2 napas, Cuking menggaruk kepalanya saat dia juga mengarahkan pandangannya ke arah barat. Chosens yang lain juga mengalihkan pandangan mereka satu demi satu. Itu akan datang. Ombak raksasa tiba-tiba naik di wilayah barat laut. Siluet samar tapi Titanic muncul di dalam gelombang, menunggangi gelombang saat dengan cepat mendekati pulau. Tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah saat ini. Sosok sejernih kristal setinggi 10.000 kaki muncul di pandangan semua orang, disertai dengan tekanan yang sangat menakutkan. Kaki panjang sosok itu mirip dengan pilar yang menopang langit, sementara 6 lengan tergantung mengancam dari tubuhnya. Aura kebiadaban yang tak terlukiskan menyebar darinya, saat aumannya mengguncang gunung. Ketika mereka menatap raksasa itu, bahkan ekspresi orang-orang Chosa berubah menjadi suram. Setelah 100 tahun, binatang air setinggi 10.000 kaki akhirnya muncul di upacara reservoir Genesis lagi. Semua Genesis Ki di sekitarnya sepertinya mulai mendidih, saat makhluk raksasa itu tiba di ombak. Kebiadaban yang tak terlukiskan terbentang dari tubuhnya seperti badai, mengaduk angin dan air. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah binatang air setinggi 10.000 kaki itu karena terkejut. Dibandingkan dengan raksasa ini, bahkan binatang air 1000 kaki dari sebelumnya yang sudah merasa tidak terjangkau oleh banyak murid, tampak tidak layak diperhatikan. Roar, tubuh Titan sejernih kristal, dan sebesar gunung. 6 lengan besar tumbuh dari tubuhnya, menjadikannya makhluk 6 tangan yang berjalan dengan 2 kaki, pemandangan yang pasti mencapai puncak keganasan. Jadi ini adalah binatang air 10.000 kaki. Sementara Zhou Yuan memimpin salah satu regu elit untuk mengelilingi binatang air 1000 kaki, ia menemukan waktu untuk mengangkat kepalanya, dan menatap raksasa itu. Dia secara tidak sadar tersentak, ketika ekspresinya berubah sangat suram. Jelas bahwa dia juga merasakan kekuatan luar biasa dari binatang itu. Bahkan seseorang seperti Zhou Yuan sudah sangat terpengaruh, apalagi murid-murid lainnya. Setiap dari mereka memucat secara substansial, dan keberanian mereka telah terpencar untuk sementara waktu, menyebabkan mereka berulang kali didorong kembali oleh segerombolan hewan air yang tak ada habisnya. Sebaliknya, binatang air tampaknya telah didukung oleh penampilan binatang air 10.000 kaki, tumbuh semakin gila saat mereka maju ke depan. Situasi menjadi sangat kacau dan berantakan. Pada titik tertinggi di pulau itu, Li Qingshan dan Chosens lainnya juga menemukan perubahan ini, menyebabkan mata mereka sedikit melebar. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya, bersiaplah untuk bergerak. Yang lain mengangguk dengan ekspresi serius. Misi mereka adalah yang paling penting. Jika mereka gagal menaklukkan binatang air 10.000 kaki, satu-satunya hal yang menunggu 7 puncak akan menjadi kekalahan. Desir. 11 tokoh berubah menjadi aliran cahaya ketika mereka naik ke langit, dengan Yao Yao membawa tuntun di lengannya. Mereka menyebar dalam formasi kipas, dan muncul di depan makhluk raksasa itu.
Boom, boom. Genesis Ki meledak dari Li Qingshan dan yang lainnya tanpa ragu, naik ke langit dan langsung ke awan seperti kolom asap. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ketika 10 Chosens besar bertindak, yayasan Genesis Ki mereka yang jauh melebihi para murid utama terungkap. Tekanan kuat Genesis Ki menyebar ke seluruh area, menghalangi aura buas dari binatang air setinggi 10.000 kaki untuk sementara waktu. Roar! Makhluk raksasa itu meraung ketika menatap sosok yang menghalangi jalannya, sebelum enam lengannya tiba-tiba menghantam laut. Boom, boom. Permukaannya terkoyak, ketika pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti tombak raksasa, memenuhi langit saat mereka melaju menuju selusin figur di udara. Setiap pilar air mengandung energi mengamuk. Genesis Ki tanpa batas keluar dari tubuh Chosens, berubah menjadi torrents yang menabrak pilar air yang masuk. Bung keras terdengar ketika hujan deras turun, membuatnya tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Genesis Ki mengambil bentuk awan di atas Chosens, mengirimkan sinar cahaya untuk melindungi mereka. Tatapan dingin mereka mengunci binatang air setinggi 10.000 kaki itu, saat Genesis Ki yang ganas bergolak di tubuh mereka seperti banjir. Yao Yao dan Yeges Genesis Rune Bruces dengan cepat menari-nari di udara, saat Genesis Runes yang kompleks terbentuk satu demi satu. Rune berubah menjadi sungai cahaya yang mendesing maju dan mendarat di tubuh Chosens lainnya. Genesis Rune mengalir di tubuh Chosens seolah-olah hidup, terus-menerus menyerap Genesis Ki di sekitarnya. Ini adalah rune dukungan kelas tinggi yang bisa memperkuat serangan dan pertahanan Genesis Ki target, sambil juga membantu menyerap Genesis Ki di sekitarnya untuk mengisi kembali cadangan seseorang. Dengan Genesis Rune di tubuh mereka, Li Qingshan, Chu Qing dan yang lainnya dari Chosens tiba-tiba melesat maju. Detik berikutnya, serangan ganas, yang membuat ekspresi murid yang tak terhitung jumlahnya berubah, terbang menuju binatang air 10.000 kaki. Setiap serangan dipompa penuh dengan kekuatan yang mengkhawatirkan. Roar! Dihadapkan dengan serangan Chosens, binatang air setinggi 10.000 kaki itu menghantam 6 tinjunya ke dalam dadanya, melepaskan bunyi keras saat bum udara yang tak terlihat menyapu ke arah luar. Sepersekian detik kemudian, itu melambaikan 6 tinju raksasa sebagai sangat mengamuk Genesis Ki kental ke arah mereka, sebelum menyerbu ke depan untuk memenuhi Chosens langsung, tidak menunjukkan rasa takut pada jumlah mereka. Boom! Boom! Gemuruh! Itu benar-benar bentrokan yang mengguncang bumi. Air di sekitar mereka terus-menerus runtuh ke dalam, ketika gelombang raksasa naik karena gempa susulan pertempuran, dan dengan panik menyapu keluar. Beberapa murid yang tidak beruntung dan binatang air bahkan hanyut. Zhou Yuan menyaksikan dari jauh. Dia bisa melihat dengan jelas bagaimana murid-murid utama seperti dirinya memang jauh kalah dengan orang-orang Chos. Meskipun banyak murid utama hampir memiliki kekuatan lapisan ke-9, begitu mereka mencapai lapisan ke-9, itu semua tentang fondasi Genesis Ki seseorang. Zhou Yuan saat ini memiliki sekitar 5.000 bintang Genesis Ki di tubuhnya, sementara orang-orang seperti Bai Lice paling banyak memiliki 6.000. Sebagai perbandingan, Zhou Yuan memperkirakan bahwa bahkan peringkat 10 Zhao Zu kemungkinan memiliki lebih dari 10.000 bintang dari fondasi Genesis Ki. Ini adalah dasar dari bangsa Chosens. Dalam menghadapi orang-orang ganas seperti itu, bahkan Zhou Yuan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan bahkan melawan pangkat 10 Zhao Zu, kecuali dia memutuskan untuk meminjam kekuatan Silver Shadow. Karena kesenjangan dalam fondasi Genesis Ki mereka terlalu besar. Saya masih memiliki beberapa cara untuk pergi, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia tidak bisa santai meskipun menjadi murid utama. Chosens ini pasti telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan dasar seperti itu. Dia harus bekerja ekstra keras jika dia bermaksud mengejar ketinggalan. Jika saya mendapatkan baptisan 9 naga, yayasan Genesis Ki saya akan meningkat secara drastis. Zhou Yuan menjilat bibirnya saat keinginan melintas di matanya. Namun, dia hanya bisa melamunkan hal itu untuk sementara waktu, karena 9 baptisan naga adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh orang-orang Chosens. Tidak akan mudah untuk mengumpulkan esensi Genesis yang cukup untuk mencapai baptisan 9 naga. Boom, 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 boom. Sementara pikiran seperti itu berputar-putar di kepala Zhou Yuan, pertempuran di kejauhan semakin sengit. Kekuatan pertempuran binatang air 10.000 kaki itu benar-benar mengerikan. Tidak ada tanda-tanda kehilangan bahkan melawan kekuatan gabungan dari banyak Chosens. Bang! Keenam lengan Titan menari-nari di sekitarnya, ketika bola raksasa Genesis Ki tiba-tiba muncul di antara dua telapak tangannya. Bola itu terlempar, meluncur di udara saat tanpa ampun meledak ke arah Li Qingshan. Namun, tepat ketika bola akan mengenai target, sesosok muncul di depannya, mengungkapkan dirinya adalah Sang Chun Qiu. Lengannya disilangkan di depannya saat dia melepaskan raungan gemuruh. Cahaya batu giok yang mempesona bermekaran, membentuk pola aneh di kulitnya, sementara cahaya perak yang indah melonjak di tubuhnya. Ini jelas tubuh Saint mitik sejati. Tubuh terkuat di Sekte Changsuan. Berdebar, bola kejadian Qi menghantam Sang Chun Qiu saat badai membentang. Laut di bawah tercabik-cabik, sementara sosoknya dikirim memantul di permukaan air, menciptakan lubang raksasa dengan setiap pantulan. Pakaiannya compang camping ketika dia akhirnya berhenti, tapi dia untungnya tidak mengalami cedera serius. Ketegaran seperti itu menyebabkan murid-murid yang mengawasi yang tak terhitung jumlahnya terengah-engah. Sementara itu, Chosens lainnya mengambil kesempatan untuk mengirimkan serangan gencar. Serangan menghujani tubuh besar binatang air setinggi 10.000 kaki itu, menyebabkan riak menyebar di permukaan tubuhnya. Pertahanan raksasa ini juga sangat mencengangkan. Roar! Raungan tak tertandingi terdengar saat cahaya kemasan gelap merobek udara. Sosok perkasa tuntun muncul di belakang binatang air, busur cahaya hitam berkelap-kelip dan melompat di antara cakarnya, mengeluarkan sensasi yang sangat berbahaya.
Lah, cakar tuntun memangkas ke bawah, cahaya hitam aneh meninggalkan luka di jalinan ruang. Sebuah celah raksasa robek terbuka pada tubuh binatang air 10.000 kaki itu, cahaya hitam yang berkedip-kedip terus-menerus mengikis Genesis Ki di dalam binatang itu. Aduh, pemogokan tuntun hanya bisa dinilai ganas. Binatang air setinggi 10.000 kaki itu melolong-melolong menusuk, saat mengayunkan 6 lengannya, mengirim tuntun melontarkan pergi dengan pukulan. Serang tempat yang tuntun robek terbuka. Teriak Yao Yao, Li Qingshan dan yang lainnya bergerak tanpa ragu-ragu, Genesis Ki melonjak berturut-turut dengan cepat dan dengan cepat mengembun menjadi serangan. Sepersekian detik kemudian, 10 torrents dari Genesis Ki melesat melintasi cakrawala seperti bintang jatuh, meninggalkan gelombang raksasa di belakang mereka ketika mereka membombardir tempat yang tuntun robek terbuka. Boom, boom. Kekuatan mengerikan dari serangan mereka membuat bahkan binatang air setinggi 10.000 kaki itu merintih kesakitan, karena tubuh besarnya yang terhuyung sedikit. Banyak murid segera bersorak ketika mereka melihat ini. Keluarga Chosen jelas telah berhasil melakukan kerusakan besar pada binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Di tengah sorakan mereka, bagaimanapun, Li Qingshan dan geng terus menatap Titan dengan ekspresi serius. Jika itu dengan mudah dikalahkan, kumpulan murid dari 100 tahun yang lalu tidak akan berakhir sepenuhnya dihabisi. Roar! Binatang air setinggi 10.000 kaki itu meraung, ketika 6 lengan raksasanya tiba-tiba mencapai ke dalam air. Air segera naik, membentuk kubah di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, semua orang merasakan Genesis Ki di reservoir Genesis mulai dengan panik berkumpul ke arahnya. Li Qingshan dan yang lainnya mencoba menyerang, tetapi dihentikan oleh kubah air. Li Qingshan dengan muram berkata, tampaknya makhluk itu akan menjadi serius. Chu Qing mengusap kepalanya yang botak mengkilap karena kebiasaan ketika dia berkata, saya pernah membaca teks kuno di sekte yang menyebutkan beberapa binatang air setinggi 10.000 kaki. Dikatakan bahwa makhluk seperti itu memiliki banyak kemampuan luar biasa, yang paling menyusahkan di antaranya dikenal sebagai Dragon Saliva True Water. Air ini dibuat dari sumber naga ki, dan tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tetapi juga dapat menghubungkan binatang itu ke reservoir Genesis, memberikannya persediaan Genesis Ki yang tak habis-habisnya, membuatnya semakin menjadi masalah. Seperti apa air liur naga terlihat? Tanya seseorang. Chu Qing berkata, ini memiliki kilau kuning gelap, tetapi juga butuh keberuntungan bagi binatang air setinggi 10.000 kaki untuk mendapatkan kemampuan ini. Jangan khawatir, kita mungkin tidak seberuntung itu. Ketika suaranya memudar, dia merasakan bahwa sekelilingnya menjadi jauh lebih tenang. Dia mengangkat kepalanya dengan bingung, dan melihat Li Qingshan dan yang lainnya menatap ke depan dengan ekspresi yang agak jelek. Saat dia mengikuti tatapan mereka, senyum di wajahnya berubah kaku. Di permukaan laut, binatang air 10.000 kaki itu melolong di langit. Kristal asli seperti kilau pada tubuhnya yang besar perlahan mulai berubah menjadi kuning gelap. Kuning gelap mengalir di permukaan tubuhnya seperti air liur naga, saat auman naga bergema pelan. Genesis Ki tanpa henti melonjak dari segala arah, saat luka yang terkoyak oleh mereka sebelumnya mulai pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Undulasi yang bahkan lebih mengkhawatirkan menyebar dari tubuhnya. Di langit, Chosen yang diam memandang ke arah Chu Qing satu persatu dengan tatapan dingin. Kutukan ini, Chu Qing menggigil di bawah tatapan marah kerumunan, saat dia dengan canggung bergumam, kalian tidak bisa menyalahkan saya, kan? Binatang air setinggi 10.000 kaki itu melolong ke langit dari lautan yang mengamuk. The Genesis Ki Undulations yang meledak dari tubuhnya secara brutal menjauhkan air di sekitarnya, menciptakan ruang kosong. Cairan kuning gelap mengalir di tubuhnya yang besar, menutupi setiap inci permukaannya seperti lapisan air. Raungan naga yang dalam dan samar-samar bergema pelan, menyebabkan aura ganas raksasa itu naik dengan mantap saat udara di sekitarnya berdenyut. Ekspresi Chosen berubah agak jelek ketika mereka melihat ini, ternyata menemukan bahwa binatang air 10.000 kaki telah tumbuh jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Namun, mereka tidak bisa mundur pada tahap ini tidak peduli seberapa kuat jadinya. Dengan demikian, kelompok itu bertukar pandangan sekilas, sebelum menembak ke depan pada saat yang sama. Gemuruh, gemuruh, gelombang demi gelombang kejadian ki yang sangat kuat menyapu keluar dari tubuh Chosen, karena teknik-teknik kejadian yang hebat terkondensasi di tangan mereka. Pada akhirnya, serangan mereka membombardir binatang air 10.000 kaki seperti meteor melesat di langit. Namun, binatang air 10.000 kaki itu bahkan tidak repot-repot menghindar. Itu tidak bergerak dari tempat, memungkinkan serangan mendarat di tubuhnya. Bis-bis. Ketika pemboman yang kuat mendarat di tubuhnya, lapisan air berwarna kuning gelap hanya berdesir, karena sepenuhnya menetralkan serangan mereka. Tubuh titanik binatang air 10.000 kaki tetap stabil seperti batu. Ekspresi Li Qingshan dan geng berubah menjadi lebih buruk, jelas tidak mengharapkan air selaiva naga menjadi begitu sulit ditembus. Roar! Binatang air setinggi 10.000 kaki itu melolong ketika mengayunkan 6 lengannya, menyebabkan Genesis Ki yang lebat menyapu keluar, mengangkat sejumlah besar air yang membentuk dirinya menjadi pilar air raksasa. Pilar itu bergemuruh di udara, mengguncang ruang di sekitarnya saat itu dengan terayun mengayun ke arah Chosen di langit. Kecepatannya secepat kilat guntur. The Chosen dengan tergesa-gesa berpencar untuk menghindarinya. Hanya Zhao Zu yang selangkah terlalu lambat, dan akhirnya disambar oleh pilar air raksasa. Berdebar, sosoknya jatuh di udara, dan tergelincir melintasi permukaan laut, meninggalkan tanda 10.000 kaki di atasnya. Wajahnya sedikit memucat saat dia memuntahkan seteguk darah, jelas terluka oleh serangan itu. Boom, boom. Binatang air 10.000 kaki itu tidak berniat memberinya waktu untuk pulih, langsung menuju Zhao Zu yang terluka dalam upaya untuk mengeluarkannya. Namun, permukaan laut tiba-tiba meledak saat Titan itu melangkah maju.
Seekor naga air raksasa muncul dengan raungan, mengacungkan taring dan cakar berairnya ketika meringkuk di sekitar tubuh binatang air untuk melumpuhkannya. Banyak rune Genesis mengalir di dalam naga air, tanda bahwa itu adalah konstruksi dari rune Genesis. Di langit, Yao Yao menggenggam kuasnya saat dia dengan dingin berkata, apakah kalian tidak akan menyerang? The Chosen lainnya segera mengambil tindakan, melonjak Genesis Ki yang melesat ke langit, mengubah sekali lagi menjadi gelombang serangan tanpa akhir yang menghujani binatang buas itu tanpa ampun. Boom, 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 boom. Permukaan laut hancur berantakan, menciptakan ruang kosong yang sangat besar sehingga tidak ada air yang bisa masuk untuk saat ini. Para murid yang tak terhitung jumlahnya jauh menggigil di adegan ini. Serangan oleh Chosen memang ganas yang tak terlukiskan. Boom boom. Serangan itu berlangsung selama belasan menit, sebelum perlahan berhenti. Bahkan barisan gunung akan diratakan oleh pengeboman ini. Genesis Ki yang tersisa perlahan-lahan menghilang, karena tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh. Mereka menemukan bahwa binatang air setinggi 10.000 kaki itu nampaknya telah menyusut, tetapi naga air liur yang benar masih perlahan-lahan mengalir di permukaan tubuhnya, dengan kuat membelanya seperti baju besi yang tidak dapat ditembus. Meskipun makhluk itu telah mengalami beberapa kerusakan, itu jauh lebih sedikit dari yang diharapkan orang-orang Chosen. Roar! Binatang air 10.000 kaki itu meraung marah, ketika cahaya muncul dari air selaiva naga sejati di tubuhnya. Genesis Ki mulai bergegas keluar dari reservoir, dan dengan cepat menuangkannya ke tubuh Titan. Dalam rentang napas pendek, tubuh binatang yang sedikit menyusut itu mulai pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Li Qingshan mengepalkan rahangnya dan berkata, ini tidak akan berhasil, naga air sejati naga itu terlalu merepotkan. Bahkan rentetan ganas seperti itu dari mereka telah gagal mengalahkan binatang air 10.000 kaki, dan setelah berhasil menahan serangan itu, binatang air akan segera menggunakan air naga liur untuk menyerap kekuatan di reservoir Genesis untuk memulihkan. Dengan kata lain, selama ia memiliki Dragon Water Saliva True Water, binatang air setinggi 10.000 kaki ini pada dasarnya tidak ada duanya di reservoir Genesis. Sebaliknya, tidak peduli seberapa kuat yayasan Genesis Ki mereka pada akhirnya akan habis. Situasi hanya akan memburuk bagi mereka jika ini berlanjut. Tidak ada gunanya untuk melanjutkan pertempuran ini jika kita tidak dapat memecahkan air selaiva naga sejati itu. Meminta Kong Seng dengan wajah tanpa ekspresi. Sang Chun Qiu menjawab dengan suara yang dalam, tapi kita tidak bisa menyerah bahkan jika kita tidak bisa mematahkannya. Kong Seng dengan dingin berkata, lalu bagaimana kita harus bertarung? Dengan itu menarik kekuatan dari reservoir, satu-satunya hal yang menunggu kita adalah kekalahan. Petik 2. Sang Chun Qiu mengerutkan kening dalam, jelas tidak bisa melihat solusi. The Chosen terdiam saat mereka saling memandang. Dragon Saliva True Water, binatang buas yang 10.000 kaki, benar-benar membuat mereka tak berdaya. Sementara mereka diam, para murid dari 7 puncak juga merasakan situasi, dan mulai bergerak dengan gelisah. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan bagaimana upaya bersama Chosen gagal menangani kerusakan fatal pada binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Jika bahkan Chosen tidak dapat berurusan dengan binatang akuatik 10.000 kaki, kemungkinan semua orang akan kembali dengan tangan kosong dari upacara reservoir Genesis ini, yang tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi para murid sekte Changsuan. Zhou Yuan juga sedikit mengernyit saat dia menyadari kesulitan mereka, ketika sepotong kekhawatiran melintas di matanya. Sejujurnya, dia bisa melihat bahwa meskipun binatang air 10.000 kaki itu kuat, kekuatan gabungan dari Chosen, Yao Yao dan Tuntun memang mampu melakukan perlawanan. Namun, tidak ada yang bisa meramalkan bahwa air kuning gelap akan sangat berat. Itu tidak hanya membanggakan pertahanan yang mencengangkan, tetapi bahkan bisa menyerap kekuatan dari reservoir Genesis. Keberadaan benda inilah yang telah menempatkan orang-orang China dalam keadaan mereka saat ini. Zhou Yuan menghela nafas pelan. Pertempuran di sana berada di luar kemampuannya saat ini, dan dia kemungkinan besar akan menjadi beban jika dia terlibat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berdoa agar bangsa Chos bisa mengalahkan binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Kalau tidak, mereka semua akan dikirim dengan tangan kosong. Tinggi di langit, di hadapan diskusi yang sia-sia, Li Qingshan mengertakkan giginya dan berkata, kita harus terus maju meskipun tidak ada harapan. Mari kita lihat apakah kita bisa menghancurkan cangkangnya sebelum Genesis Ki kita habis. Yang lain mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Ini adalah metode yang paling kasar dan langsung, tetapi mereka jujur tidak memiliki banyak kepercayaan dalam bertahan hidup lebih lama dari binatang air 10.000 kaki. Pada akhir hari, saat ini ada di reservoir Genesis, di mana binatang air memiliki keuntungan home ground yang tak terbayangkan. Mereka mungkin cara untuk menetralkan air liur naga selaiva ini. Suara jernih tiba-tiba terdengar. Semua orang terkejut, sebelum pandangan mereka berbalik ke arah Yao Yao. Li Qingshan dengan senang hati bertanya, kamu tahu bagaimana? Terlihat bingung memenuhi mata Chosen lainnya. Yao Yao dengan tergesa-gesa berkata, semua hal secara alami memiliki kontra mereka. Meskipun air selaiva naga sejati ini sombong, ada cara untuk menghadapinya. Dapatkah engkau melakukannya? Tanya Sang Chun Qiu dengan takjub. Yao Yao menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak bisa. Ekspresi semua orang berubah sedikit kaku ketika Kong Seng dengan dingin berkata, lalu apa yang ingin Anda katakan? Sudut bibir Yao Yao sedikit melengkung, tampak tersenyum ketika dia berkata, meskipun aku tidak bisa, tentu saja ada seseorang yang bisa. Kelompok itu saling memandang dengan bingung. Hanya Zhao Zu yang tiba-tiba mengeluarkan tawa dingin, saat dia dengan mengejek berkata, jangan bilang bahwa yang bisa melakukannya adalah Zhou Yuan. Yao Yao meliriknya, dan mengangguk sedikit. Sepertinya kamu tidak tersesat. Suara Yao Yao yang indah dan gemerincing terdengar,
memukau orang-orang China di sekitarnya, sebelum mereka mulai sedikit cemberut. Ini adalah pertarungan tingkat yang cukup tinggi, dan meskipun Zhou Yuan adalah seorang murid kepala yang bahkan telah mengalahkan Bai Li Che sebelumnya, dia masih sangat lemah jika dibandingkan dengan salah satu Chosens di sini. Di atas kertas, Zhou Yuan tidak punya hak untuk terlibat dalam pertarungan semacam itu. Kau terlalu menganggap murid utama. Zhao Zu tertawa marah. Jika tidak takut pada Yao Yao dan Tuntun yang selalu mengawasi, dia pasti sudah marah ketika Yao Yao memanggilnya bodoh sebelumnya. Kong Seng juga berkata, saudari junior Yao Yao, binatang air setinggi 10.000 kaki bahkan belum ditangani, tidak perlu dengan cemas mengalihkan pikiran Anda ke esensi kejadian, kan? Kata-katanya berbahaya, menyiratkan bahwa Yao Yao mencoba untuk membiarkan Zhou Yuan memiliki bagian dari esensi kejadian binatang air 10.000 kaki. Tindakan seperti itu pasti akan menarik ketidaksetujuan dari Chosens lainnya. Namun, Li Qingshan dan Ye Ge, yang lebih akrab dengan Yao Yao, tidak setuju dengan pandangan ini. Adapun Lu Jingshen dan Chosens lainnya yang tidak pernah memiliki banyak kontak dengan Yao Yao sebelumnya, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, alis mereka mulai bersatu. Karena memang begitu, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Wajah cantik Yao Yao dipenuhi dengan ketidakpedulian, jelas tidak ada niat melanjutkan topik saat dia berkata, ayo pergi Tuntun. Dia sebenarnya berniat untuk pergi. Karakter Yao Yao lebih condong ke arah ketidakpedulian, dan dengan pengecualian Zhou Yuan dan Tuntun, dia tidak terlalu peduli pada orang lain di Sekte Changsuan. Oleh karena itu, dia tidak akan merasakan apa-apa bahkan jika dia membiarkan 7 puncak terhapus. Orang-orang Chosen yang lain terkejut dengan tindakannya, jelas tidak berharap Yao Yao begitu tegas. Untuk berpikir bahwa dia hanya akan pergi dalam situasi seperti itu, Li Qingshan buru-buru bergerak maju untuk menarik Yao Yao kembali. Dia sangat menyadari karakter yang terakhir dan tahu bahwa Yao Yao pasti mampu meninggalkan mereka seperti ini. Li Qingshan memandang ke arah duet Kong Seng dan berkata dengan tenang, kakak senior Kong Seng, saudara junior Zhao Su, Yao Yao tentu saja memiliki alasan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Bersama kami saat ini dalam kesulitan ini, apakah Anda berdua punya ide lain? Petik 2. Ye Ge juga tersenyum sambil tersenyum, kita akan tahu apakah itu berhasil setelah kita mencoba. Saudara junior Zhou Yuan telah berulang kali menciptakan keajaiban sejak memasuki Sekte Changsuan, dan meskipun memang sedikit keterlaluan baginya untuk mencoba, bagaimana jika keajaiban lain terjadi? Petik 2. Chosens lain juga kembali sadar pada saat ini. Yao Yao dan Tuntun pada dasarnya adalah bagian dari kekuatan utama mereka, dan jika keduanya pergi, sisanya harus memikul lebih banyak tekanan terhadap binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Mereka segera berbicara satu demi satu untuk menunjukkan persetujuan mereka. Ekspresi Kong Seng dan Zhao Zu terlihat agak jelek untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menutup mulut dengan cemberut. Mereka juga tidak menyangka Yao Yao akan bisa pergi dengan begitu bersih. Li Qingshan memandang ke arah Yao Yao dan bertanya, Yao Yao, karena kamu mengatakan Zhou Yuan bisa melakukannya, bisakah kamu memanggilnya untuk mencoba? Yao Yao mengangguk lemah, dan mengirim kekuatan rohnya untuk menjangkau Zhou Yuan. Zhou Yuan agak kaget ketika dia menerima pesan roh saat masih dalam pertempuran. Setelah ragu-ragu sebentar, dia memberitahu anggota pasukannya, sebelum naik ke udara dan terbang menuju Chosens di kejauhan di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya. Saat Zhou Yuan mendekat, pasangan Chosens agak penasaran. Mereka yang hanya mendengar tetapi tidak bertemu dengannya seperti Lu Jingshen dan Yang Zixiao, benar-benar mengukurnya, seolah berharap untuk mengetahui kemampuan seperti apa yang ia miliki yang memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran di level ini. Apa masalahnya? Zhou Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Chosens, sebelum berbalik ke arah Yao Yao. Li Qingshan menunjuk pada binatang air setinggi 10.000 kaki di kejauhan, dan memotong langsung ke jantung masalah. Binatang air 10.000 kaki telah mengembangkan kemampuan yang disebut air benar liur naga. Ini membanggakan pertahanan yang sangat kokoh, dan bahkan dapat terhubung ke reservoir genesis, dan memberikan aliran genesis ki ke binatang buas yang tak ada habisnya. Kekuatan gabungan kami tidak mampu menghadapinya, tetapi Yao Yao mengatakan Anda mungkin punya cara. Petik 2. Dia ragu-ragu melirik Zhou Yuan menjelang akhir. Tatapan Chosens lainnya juga menyatu di wajah Zhou Yuan. Zhou Yuan sedikit terkejut, ketika dia melihat Yao Yao, sebelum dengan tenang dan percaya diri berkata, jadi lapisan kuning gelap itu disebut air selaiva naga, iya. Keluarga Chos agak terkejut dengan penampilannya yang percaya diri. Apakah Zhou Yuan benar-benar mampu memecahkannya? Bukan tidak mungkin, tapi aku harus mendiskusikan sesuatu dengan Yao Yao terlebih dahulu. Zhou Yuan tersenyum, sebelum menarik Yao Yao ke samping. Dengan lambaian tangannya, Genesis Ki menyelimuti mereka berdua, mencegah kebisingan keluar. Di bawah penghalang Genesis Ki, kepercayaan diri pada wajah Zhou Yuan segera hancur saat dia tersenyum pahit dan berkata, apa yang kamu lakukan? Jika bahkan begitu banyak Chosens tidak dapat memecahkan air selaiva naga itu, apa yang Anda harapkan saya lakukan? Petik 2. Yao Yao menyaksikan ekspresi Zhou Yuan berubah dengan geli, sebelum dia berkata, bukankah kamu terlalu percaya diri sebelumnya? Sudut bibir Zhou Yuan berkedut ketika dia berkata, saya tidak bisa menunjukkan kelemahan ketika wajah mereka begitu penuh keraguan, bukan? Terutama Kong Seng dan Zhao Zu, mereka hampir mati untuk mendapatkan celah di armorku. Karena semuanya sudah mencapai titik ini, mengapa tidak berpura-pura percaya diri alih-alih menunjukkan betapa tersesatnya dia dan ditertawakan? Selain itu, karena Yao Yao memanggilnya, dia pasti akan punya rencana bahkan jika dia masih dalam kegelapan tentang hal itu. Benar saja, Yao Yao mengarahkan pandangannya ke arah binatang air setinggi 10.000 kaki itu dan berkata, naga air liur benar memang sangat bermasalah. Namun, itu hanya untuk yang lain.
Anda, di sisi lain, tidak akan menemukan banyak masalah sama sekali. Petik 2. Mengapa? Tanya Zhou Yuan dengan bingung. Dia sebelumnya telah melihat bagaimana bahkan kekuatan gabungan dari Chosens gagal menembus air selaiva naga sejati. Air liur naga selaiva dibuat dari naga ki yang berasal dari sumber naga vein. Naga ki yang sama inilah yang memberinya kemampuan luar biasa. Bibir merah Yao Yao sedikit terbuka saat dia perlahan menjelaskan, ada banyak jenis Dragon Ki di dunia ini, tetapi semuanya memiliki asal yang sama. Orang lain mungkin tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos, tetapi Anda berbeda karena berkat naga suci yang terkandung di dalam tubuh Anda. Petik 2. Berkat naga suci, Zhou Yuan akhirnya mengerti. Jadi itu alasannya. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun binatang air setinggi 10.000 kaki telah mendapatkan beberapa perasaan, itu bukan makhluk hidup yang benar dan karenanya memiliki kecerdasan yang terbatas. Anda hanya perlu menemukan kesempatan untuk mengirim sepotong naga suci ki ke air selaiva naga sejati, yang akan menyebabkan beberapa variasi muncul dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk sementara waktu. Kita semua akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan pukulan fatal bagi makhluk itu. Yao Yao tersenyum sedikit. Zhou Yuan menarik nafas lega ketika mendengar ini. Syukurlah, itu tidak terdengar terlalu sulit. Baiklah kalau begitu, kami akan mengikuti rencanamu. Zhou Yuan mengangguk. Jika mereka tidak menghabisi binatang air setinggi 10.000 kaki, mereka semua harus kembali dengan tangan kosong, yang jelas tidak sesuai dengan harapan Zhou Yuan. Oleh karena itu, ia tentu saja tidak akan lalai melakukan bagiannya. Yao Yao dengan tergesa-gesa berkata, tentu saja kamu akan melakukannya, tetapi kamu harus mendapatkan manfaat yang cukup dulu. Setelah selesai, dia melangkah keluar dari penghalang Genesis Ki dengan Zhou Yuan mengikuti di belakang. Selesai berdiskusi, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Zhao Zu dengan dingin menoleh, matanya dipenuhi dengan skeptis. Biarkan Zhou Yuan menangani air liur naga benar, nyatakan Yao Yao. Meskipun Chosen lain masih agak bingung, mereka jelas menghela nafas lega. Karena Yao Yao begitu percaya diri, kemungkinannya cukup bagus, kan? Namun, Yao Yao tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke arah kelompok Chosens dan perlahan berkata, jika Zhou Yuan berhasil menetralkan air liur naga, itu akan menjadi kontribusi besar. Jika kita akhirnya berhasil membunuh binatang akuatik setinggi 10.000 kaki itu, dia seharusnya mendapatkan 30% dari esensi Genesis. 30%. The Chosens sedikit khawatir dengan kata-kata ini. Orang harus tahu bahwa dengan Yao Yao dan Tuntun ditambahkan, esensi kejadian sudah akan dibagi menjadi 12 bagian, dan setiap orang akan menerima kurang dari 10%. Namun, Zhou Yuan menginginkan 30%. Ekspresi Zhao Zu berubah menjadi hijau karena marah ketika dia berteriak, kau sedang bermimpi, apa hak yang dimiliki seorang murid kepala hanya untuk mengambil 30%? Bukankah dia takut mati untuk berlebihan? Aku tidak akan setuju. 540. Aku tidak akan setuju. Zhao Zu berteriak keras, jelas tidak senang dengan usulan ini. Dalam pandangannya, mereka sudah melakukan bantuan besar Zhou Yuan dengan mengizinkannya membantu, namun anak kecil ini berani meminta 30% dari esensi kejadian. Benar-benar delusi. Saudari junior Yao Yao tampaknya tidak menganggap serius esensi kejadian binatang air setinggi 10.000 kaki. Kong Seng juga berbicara dengan suara acuh tak acuh, nadanya jelas menunjukkan ketidaksetujuannya. Meskipun Chosens yang lain tidak berbicara, mereka jelas merasa bahwa 30 terlalu banyak. Kami sebelumnya sepakat bahwa itu harus dibagi berdasarkan kontribusi. Mungkinkah kalian semua percaya menetralkan air liur naga benar tidak ada artinya? Yao Yao memandang ke arah kelompok itu dengan sikap acuh tak acuh, sambil melanjutkan, jika demikian, ada di antara kalian yang bisa melanjutkan dan mengatasi masalah ini. Saya tidak keberatan jika siapapun yang berhasil meminta 30%. Petik 2. Kong Seng dan Zhao Zu membeku. Hal-hal tidak akan terseret ke tahap ini jika mereka mampu berurusan dengan air selaiva naga sejati. Tetapi memberi 30% kepada Zhou Yuan benar-benar tidak dapat diterima. Lagi pula, berapa tahun yang diperlukan untuk binatang akuatik 10.000 kaki lainnya untuk muncul? Kerumunan terdiam. Li Qingshan merenung sejenak, sebelum dia berkata, 30 memang sedikit terlalu banyak, tetapi jika Zhou Yuan benar-benar menetralkan air liur naga, dia benar-benar akan memberikan kontribusi terbesar. Saya merasa 20% lebih adil. Petik 2. Apa yang kalian pikirkan? Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Chu Qing tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, selama kita menghabisi makhluk itu sesegera mungkin. Setelah melihat ini, Chosens lainnya akhirnya mengangguk setuju. Wajah Kong Seng dan Zhao Zu jelas masih tidak bahagia, tetapi tentu saja tidak bisa keberatan karena semua orang sudah setuju. Mereka tidak punya pilihan selain untuk sementara waktu. Bagaimanapun, mereka masih agak skeptis tentang apakah Zhou Yuan bisa menetralkan air liur naga selaiva. Yao Yao merenung sedikit, tetapi juga tidak mengajukan keberatan. 20% Zhou Yuan ditambah sahamnya dan Tuntun seharusnya hampir tidak cukup untuk mencapai baptisan 9 naga. Di sampingnya, Tuntun masih mengibas-ngibaskan ekornya ketika melamun tentang esensi Genesis binatang buas setinggi 10.000 kaki, tidak tahu bahwa bagiannya telah diambil sebelum mencapai mulutnya. Yao Yao melirik binatang air yang sudah pulih sepenuhnya saat dia berkata, mari kita bersiap-siap. Kami akan mengalihkan perhatian binatang buas itu sembari Anda mencari kesempatan. Roar. Binatang air yang pulih 10.000 kaki itu meraung ketika 6 tinjunya memukuli dadanya dengan cara yang provokatif, ketika undulasi mengamuk membentangkan dari tubuhnya. Keluarga Chos dengan cepat merespons. Kejadian-kejadian Ki melonjak keluar saat mereka melesat ke depan, dan melibatkan binatang itu dalam pertempuran sekali lagi.
Hanya Zhou Yuan yang tetap berdiri di sana di langit, diam-diam membasahi bibirnya saat dia menyaksikan pertarungan gila itu terjadi. Dibandingkan dengan ini, duelnya dengan Bai Lice benar-benar tidak bersemangat. Chosens ini jelas merupakan individu yang paling menonjol yang telah dengan susah payah diasuh oleh sekte tersebut. Sementara Zhou Yuan berdiri di sana, banyak murid melemparkan tatapan bingung padanya dari belakang. Mereka sudah menyadari bahwa Zhou Yuan tampaknya bergabung dengan pertempuran antara Chosen dan 10.000 kaki binatang air, tetapi penemuan ini hanya membuat mereka semakin bingung. Meskipun Zhou Yuan telah menunjukkan kekuatan yang mencengangkan ketika dia mengalahkan Bai Lice, dia masih jauh dari mencapai tingkat Chosens. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mengerti apa gunanya Zhou Yuan dalam pertempuran tingkat itu. Ini khususnya kasus untuk murid-murid SWOT Comet Peak, yang bergumam di antara mereka sendiri. Zhou Xiaoyao tampaknya telah secara paksa menarik Zhou Yuan, apakah dia berharap untuk memberinya bagian kecil dari esensi kejadian binatang air 10.000 kaki air. Dugaan ini segera menyebabkan beberapa murid mengernyit. Jika itu masalahnya, itu akan benar-benar menjadi sedikit tidak tahu malu. Binatang air setinggi 10.000 kaki itu bahkan belum ditangani, tetapi mereka sudah mulai berpikir untuk mendapatkan bagian dari rampasan. Namun, ada lebih banyak murid yang mengatakan, pasti ada beberapa alasan mengapa Zhou Yuan bergabung dengan mereka, atau Chosens lainnya tidak akan setuju. Namun, terlepas dari pandangan mereka, mereka semua tahu bahwa mereka secara alami akan mencari tahu jika mereka terus menonton. Celepuk, di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan mengamati pertempuran untuk sementara waktu, sebelum tiba-tiba melesat ke bawah dan menyelam ke reservoir Genesis. Bentuk ethereal, tubuhnya dengan cepat mengalami ethereal saat dia merendam dirinya ke dalam air. Seolah-olah dia telah menyatu dengan laut, kehadirannya sekarang tersembunyi dengan sempurna. Boom, 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 boom. Pertempuran yang mempesona berlanjut di atas permukaan. 10.000 binatang air mengayunkan 6 lengannya dengan keganasan yang tiada bandingnya, ketika Genesis Ki yang terus-menerus meledak di Chosens sekitarnya. The Chosens juga tidak menahan diri, mematikan dan mengejutkan serangan Genesis Ki tanpa ampun membombardir tubuhnya yang sangat besar. Namun, naga selai True Water dari binatang air setinggi 10.000 kaki itu terlalu hebat. Itu hanya tampak seperti lapisan tipis, tetapi pertahanannya pada dasarnya tidak bisa ditembus. The Chosens tidak dapat menerobos tidak peduli seberapa keras mereka menyerang. Dengan air selai naga yang sejati, binatang itu tumbuh lebih ganas dan lebih ganas meskipun ia bertarung melawan Chosens sendirian. Pertempuran itu begitu intens sehingga menyebabkan kulit kepala para murid yang tak terhitung jumlahnya menjadi mati rasa. Di tengah pertempuran, Zhao Zu dengan marah berteriak, bisakah Zhou Yuan melakukannya atau tidak? Sudah begitu lama, namun Zhou Yuan masih belum terlihat, sementara juga tidak ada tanda-tanda air selai naga yang dinetralkan. Kong Seng juga angkat bicara, saudari junior Xiao Yao, jika Zhou Yuan tidak memiliki kemampuan, kita harus mundur dulu untuk mempertimbangkan strategi lain daripada membuang waktu semua orang. Binatang air ini memiliki sumber tak berujung dari Genesis Ki, dan meskipun dasar-dasar Genesis Ki kami kuat, kami bukan orang yang akan memenangkan pertempuran gesekan. Petik 2. Li Qingshan dan Chosens lainnya juga melihat ke arah Yao Yao, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat menemukan kata-kata. Wajah cantik Yao Yao tetap acuh tak acuh seperti biasa. Dia mengabaikan semua orang ketika Genesis Rune Bruce di tangannya menari-nari di udara, menciptakan banyak rune rumit yang menyerap sekitar Genesis Ki, dan berubah menjadi serangan yang meledak ke arah binatang air setinggi 10.000 kaki. Li Qingshan mengertakkan gigi dan memerintahkan, jangan berhenti. Terus jaga agar tetap sibuk. The Chosens yang lain hanya bisa melanjutkan serangan mereka, meskipun harapan mereka terhadap Zhou Yuan perlahan-lahan melemah. Sementara pertempuran di permukaan berlanjut, sosok halus Zhou Yuan mendekati binatang air setinggi 10.000 kaki di perairan di bawah. Kaki raksasa Titan menjulang di air seperti dua gunung, membuat sosok Zhou Yuan tampak sekecil semut. Namun, itu juga karena alasan inilah makhluk itu tidak merasakan pendekatannya. Saat Zhou Yuan mendekati binatang itu, dia mengulurkan tangan ke air selai naga sejati yang menutupi tubuh binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Detik berikutnya, benjolan merah darah muncul di tengah telapak tangannya. Itu jelas racun kebencian naga. Resensi racun naga bergoyang sedikit, saat seuntai-untai emas darah Ki diam-diam dilepaskan di bawah desakan Zhou Yuan. Ki sangat mistis, disertai dengan raungan samar naga ketika muncul, sementara Genesis Ki mulai bergerak karena kehadirannya. Ki darah emas bergerak menuju air selai naga sejati. Tidak ada perlawanan sama sekali saat Ki masuk. Zhou Yuan sangat senang dengan pemandangan ini. Prediksi Yao Yao tepat, gemuruh. Pertempuran sengit berlanjut di langit di atas. Karena cedera yang diderita Zhao Zu sebelumnya, dia berulang kali ditekan oleh binatang air setinggi 10.000 kaki, membuat situasinya lebih sengsara daripada yang lain. Setelah menghindari bola kejadian Ki yang destruktif dari makhluk buas itu, dia akhirnya kehilangan ketenangannya, saat dia berteriak dengan marah, Zhou Yuan, kamu sebaiknya nyahlah jika kamu tidak memiliki kemampuan. Berhentilah menyia-nyiakan tim kami. Yao Yao tanpa ekspresi mengangkat dagunya yang putih dan salju. Roar, Tuntun segera meraung, meninggalkan binatang air setinggi 10.000 kaki itu tanpa ragu-ragu saat berbalik, dan menyerbu ke arah Zhao Zu, cakar tajamnya berkelap-kelip dengan cahaya hitam. Dentang. Namun, bung tajam cahaya pedang tiba, menghentikan cakar tajam Tuntun. Kong Seng menatap Yao Yao sambil berteriak, apa yang kamu lakukan? Yao Yao tidak punya niat untuk menjawab. Dengan sentakan kuasnya, banyak Genesis Runes dengan cepat terbentuk, berubah menjadi api dan kilat yang memenuhi langit. Api dan kilat berkumpul dalam bentuk seekor ular sanca raksasa yang mengunci Kong Seng seperti seekor harimau yang mengincar mangsanya.
Untuk sesaat, kekacauan terjadi di langit, ketika orang-orang Chosens lainnya merasakan kepala mereka sakit. Binatang air setinggi 10.000 kaki itu bahkan belum ditangani, dan mereka sudah mulai berkelahi. Li Qingshan juga merasakan gelombang kelelahan di hatinya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat ke bawah dengan tak percaya. The Dragon Saliva True Water telah rusak. Suaranya yang menyebar segera menyebabkan langit yang kacau itu terdiam saat orang-orang Chos segera melihat keheranan. Lapisan kuning gelap pada tubuh binatang air 10.000 kaki itu tiba-tiba mulai bergetar kacau, sebelum melarutkan dan mengalir ke bawah tubuh besar makhluk itu. Dalam rentang napas pendek, migrain yang menginduksi Dragon Saliva True Water telah sepenuhnya dibersihkan. Di langit, wajah Zhao Zu yang marah berubah kaku sedikit demi sedikit ketika dia melihat ini. Sepotong syok juga melintas di mata Kong Seng. The Dragon Saliva True Water sebenarnya telah dinetralkan oleh Zhou Yuan. Celepuk-celepuk-celepuk, pada tubuh besar binatang akuatik setinggi 10.000 kaki itu, naga air liur benar berwarna kuning gelap terus meleleh dan mengalir ke bawah, memperlihatkan kulit sejernih kristal aslinya. Di langit, semua Chosens berhenti pada saat ini ketika mereka menatap adegan ini dengan kaget. The Dragon Saliva True Water benar-benar dinetralkan. Zhou Yuan benar-benar melakukannya. Keluarga Chosen menatap tajam ke air, jelas tidak bisa membayangkan bagaimana Zhou Yuan berhasil mencapai prestasi ini. Mereka setelah semua secara pribadi mengalami tak terkalahkan dari naga Saliva True Water. Namun, hal yang bahkan orang-orang seperti mereka tidak berdaya lagi, telah begitu mudah dinetralkan oleh Zhou Yuan. Ekspresi Zhao Zu berfluktuasi tanpa batas, saat wajahnya memerah karena panas. Dia sebelumnya meragukan Zhou Yuan, hanya karena kenyataan menamparnya di pipi beberapa saat kemudian. Zhao Zu tidak bisa membantu tetapi bergumam, bagaimana ini mungkin? Di sisinya, Kong Seng menghirup dalam-dalam dan perlahan-lahan berkata, sepertinya dia memiliki semacam metode yang berspesialisasi dalam berurusan dengan naga air liur benar. Ini adalah satu-satunya jawaban yang bisa dia ajukan yang menjelaskan bagaimana Zhou Yuan dengan mudah menetralkan Dragon Saliva True Water, karena benar-benar mustahil bagi yang terakhir untuk secara paksa memaksanya memberikan kekuatannya. Zhao Zu mengerutkan bibirnya. Sudah tidak penting bagaimana Zhou Yuan melakukannya. Yang menyakitkan yang pertama adalah bahwa mereka harus memberikan 20% esensi genesis kepada Zhou Yuan jika mereka berhasil membunuh makhluk itu. Bahkan sahamnya dan Kong Seng yang ditambahkan bersama tidak akan mencapai jumlah seperti itu. Ini membuat Zhao Zu sangat marah. Sementara pikiran dan perasaan ini berputar di dalam Zhao Zu, murid yang tak terhitung jumlahnya dari 7 puncak meledak bersorak-sorai setelah melihat perubahan yang terjadi pada binatang air 10.000 kaki. Meskipun mereka bukan bagian dari pertempuran, mereka bisa merasakan bagaimana ketidakberdayaan bangsa Chosens terhadap lapisan kuning gelap yang menutupi binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Dengan lapisan air yang tiba-tiba pecah, siapapun bisa tahu bahwa itu kemungkinan adalah hasil karya Zhou Yuan, yang baru-baru ini bergabung dalam pertempuran. Ini membuat banyak murid semakin bingung. Lagi pula, Zhou Yuan telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh semua Chosens bersama-sama. Kepala murid Zhou Yuan memang sangat mampu. Tidak heran bahkan Bai Lice kehilangan dia sangat luar biasa. Kami benar-benar harus berterima kasih padanya untuk menetralkan lapisan kuning gelap itu. Keluarga Chosens seharusnya bisa berurusan dengan binatang air setinggi 10.000 kaki, yang akan menjadi kesempatan yang menggembirakan bagi kita semua. Sepertinya kita semua berhutang budi kepada kepala murid Zhou Yuan. Petik 2, Para murid dari berbagai puncak mendesah kagum, praktis menyembah Zhou Yuan untuk sementara waktu. Lagi pula, berurusan dengan binatang air setinggi 10.000 kaki akan menguntungkan semua murid. Menghadapi pujian seperti itu untuk Zhou Yuan, murid-murid SWOT Comet Peak tidak lagi berani mengejeknya. Mereka hanya bisa diam-diam menelan kata-kata itu ke dalam perut mereka, karena mereka tahu bahwa mereka hanya akan menimbulkan kemarahan orang banyak jika mereka mencoba memfitnah Zhou Yuan lagi. Di langit, bangsa Chos kembali sadar. Li Qingshan melirik laut dengan takjub, sebelum dia berkata dengan suara memerintah, Zhou Yuan telah menyelesaikan misinya, sekarang saatnya bagi kita untuk melakukan bagian kita. Chosen selain mengangguk sebagai pengakuan, bahkan tatapan dingin Kong Seng dan Zhao Zu mengunci binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Karena Zhou Yuan telah menetralkan air liur naga Saliva, para murid akan benar-benar kecewa jika mereka gagal membunuh binatang buas itu. Bagaimanapun sulit untuk membenarkan jika orang-orang Chos berperforma lebih buruk daripada murid utama. Boom, boom. Detik berikutnya, Genesis Ki yang kuat meletus sekali lagi dari tubuh Chosens, menyapu daerah seperti badai. Roar! Binatang air setinggi 10.000 kaki itu mengeluarkan raungan marah, saat kaki raksasanya menghantam laut, sepertinya ingin menghancurkan semut yang telah menetralkan air ludah naganya. Namun, sebelum itu bisa mengubah fokusnya ke arah laut, serangan-serangan yang tak terbatas dari orang-orang Chos telah tiba, mengalir ke tubuh raksasanya. Bang! Bang! Boom mengerut Genesis Ki terus berkembang di tubuh binatang air 10.000 kaki seperti kembang api, setiap serangan kompak dengan energi mematikan. Setelah kehilangan perlindungan air Saliva naga, binatang air setinggi 10.000 kaki itu tidak bisa lagi ganas seperti sebelumnya. Setiap boom Genesis Ki memunculkan raungan geram darinya, ketika riak-riak menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya yang seperti kristal. 6 lengannya menari, menenun Genesis Ki di sekitarnya dalam upaya untuk mempertahankan diri dari serangan. Namun, itu tidak banyak berguna. The Chosens berada di bawah tekanan berat sebelumnya, dan saat ini penuh dengan frustrasi yang terpendam. Sekarang setelah naga Saliva True Water hilang, mereka sepenuhnya bertekad mengeluarkan serangan ganas mereka. Harus dikatakan bahwa mereka yang bisa menjadi Chosens di Sekte Changsuan bukan individu biasa.
Ketika mereka serius bekerja bersama, binatang air setinggi 10.000 kaki itu perlahan tapi pasti jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Gemuruh, boom, boom. Teknik kejadian tingkat tinggi dilepaskan dari tangan Chosen satu demi satu, tanpa kekurangan teknik kejadian tingkat surga tingkat menengah di antara mereka. Ketika digunakan oleh Chosen, kekuatan teknik ini jelas jauh lebih besar daripada Zhou Yuan atau Bai Lice karena perbedaan dalam fondasi Genesis Qi. Semakin kuat fondasi seseorang, teknik seseorang akan semakin kuat. Tanpa air ludah naga air sejati untuk melawan mereka, kekuatan sebenarnya dari bangsa Chos akhirnya terungkap. Pertempuran di permukaan laut sangat mengguncang langit, seluruh laut berubah menjadi kekacauan karena kekuatan mereka. Tidak ada yang menghentikan kedua sisi pada titik ini. Sementara mereka terlibat dalam pertempuran sengit, Zhou Yuan dengan sempurna menyembunyikan dirinya di laut dengan teknik formulir ethereal, mengangguk santai saat tatapannya menembus air untuk mengamati pertarungan gila di atas. Tidak buruk, ini cukup intens. Dia memberikan evaluasinya sambil tersenyum. Sangat mudah untuk mengumpulkan bagian 20% ini, tetapi apa yang bisa dia lakukan dengan itu? Itu tidak seperti orang lain yang bisa berurusan dengan air selaiva naga sejati. Karena itu, dia hanya perlu terus bersembunyi di sini, ketika dia melihat orang-orang Chos memberikan semua yang mereka miliki dalam pertempuran. Oh, sementara Zhou Yuan semakin terserap ke dalam pertarungan, tatapannya tiba-tiba berubah. Dia telah melihat bintik-bintik kecil cahaya kuning gelap berkelap-kelip di air di sekitarnya. Dengan pikiran, kekuatan spirit menyebar dan mengumpulkan beberapa bintik kuning gelap. Setetes cairan kuning gelap diam-diam melayang di dalam sangkar tak terlihat yang terbuat dari kekuatan spirit saat raungan samar naga bergema. Ini adalah Zhou Yuan terdiam saat dia menatap cairan kuning gelap. Beberapa saat kemudian, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari matanya. Cairan kuning gelap yang tampak familiar ini adalah air selaiva naga yang telah dinetralkannya sebelumnya. Itu jelas jatuh ke dalam air setelah mencairkan binatang air, tetapi belum menghilang. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Detik berikutnya, tubuhnya sudah berlari maju seperti sambaran guntur, ketika kekuatan spirit dengan cepat menyebar keluar. Setitik demi setitik cahaya kuning gelap mulai berkumpul dari segala arah, akhirnya berkumpul di atas telapak tangan Zhou Yuan. Dalam rentang singkat beberapa menit, Zhou Yuan telah mengumpulkan semua bintik kuning gelap di dekatnya. Dia dengan penuh semangat melihat telapak tangannya, di mana sebuah bola cair berwarna kuning gelap berukuran sedang melayang-layang. Undulasi menakjubkan menyebar dari bola, ketika siluet naga tampak berenang di dalamnya. Meskipun naga air liur selaiva ini tidak terkonsentrasi seperti sebelumnya pada binatang air 10.000 kaki, itu sudah lebih dari cukup untuk Zhou Yuan. Lagi pula, tubuhnya tidak serumpun yang dulu. Apa harta? Mata Zhou Yuan menyala karena keinginan. Fakta bahwa bahkan Chosen tidak dapat menerobosnya lebih awal adalah lebih dari cukup bukti kemampuan pertahanannya yang luar biasa. Meskipun air liur naga selaiva di tangan Zhou Yuan tidak bisa dibandingkan dengan binatang air setinggi 10.000 kaki, jika digunakan dengan benar, itu pasti akan menjadi harta pelindung yang sangat hebat, yang bisa mencapai hasil ajaib jika digunakan pada saat yang tepat. Zhou Yuan mengambil botol dan menuangkan air selaiva naga sejati dengan kekuatan rohnya, sebelum menyimpannya. Dia bertepuk tangan dengan puas, jelas tidak berharap mendapatkan tangkapan seperti itu saat bersembunyi di laut. Sepertinya orang baik diberi hadiah. Zhou Yuan menghela nafas dalam-dalam. Jika Chosen tahu bahwa Zhou Yuan dengan senang hati mengumpulkan Dragon Selaiva True Water di bawah permukaan saat mereka mempertaruhkan hidup mereka di atas, mereka mungkin akan mogok. Setengah batang dupa waktu telah berlalu pada saat Zhou Yuan selesai mengumpulkan air liur naga selaiva. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan menemukan bahwa pertempuran yang mengguncang bumi perlahan-lahan mencapai kesimpulan. Laut di daerah itu dipenuhi bekas luka akibat pertempuran yang mengguncang bumi, dan beberapa pulau terdekat bahkan telah diratakan. Jauh tinggi di langit, para Chosen terengah-engah ketika mereka menatap permukaan laut di bawahnya, tempat binatang air setinggi 10.000 kaki itu berada. Sebagian besar tubuhnya telah hancur, sementara hanya 2 dari 4 lengan raksasanya yang tersisa. The Genesis Qi bergelombang berdenyut dari tubuhnya juga tumbuh semakin lemah. Terbukti, setelah pertarungan yang intens, binatang air setinggi 10.000 kaki itu akhirnya kalah dalam pertempuran. Meskipun masih mengaum dengan marah, hasilnya sudah ditetapkan. Keluarga Chos menghela napas lega ketika mereka melihat ini. Bahkan tanpa Dragon Savila True Water, binatang air 10.000 kaki itu sangat ulet. Begitu banyak dari mereka telah membombardirnya selama hampir setengah hari untuk mencapai hasil ini, dan itu juga sebagian besar karena kecerdasan binatang itu relatif rendah. Kalau tidak, jika menggunakan taktik yang lebih putus asa, pihak mereka kemungkinan akan menderita beberapa kerugian. Untungnya, akhirnya akan berakhir. Bang! Sementara semua orang mendesah lega, tubuh babak belur dari binatang akuatik yang masih meraung 10.000 kaki, yang tampak seolah-olah hendak maju lagi setiap saat, tiba-tiba meledak ketika gelombang mengamuk Genesis Qi menyapu keluar. Permukaan laut tercabik-cabik, dan bahkan orang-orang Cino terpengaruh, tubuh mereka dikirim berjungkir balik satu demi satu. Sosok bercahaya beberapa ratus kaki ditembak keluar dari sisa-sisa tubuh binatang air 10.000 kaki, dan dengan cepat tenggelam ke dalam air saat melarikan diri ke kedalaman reservoir seperti sambaran petir. Ekspresi Li Qingshan berubah saat dia buru-buru berteriak, "Sial!" Ia berusaha melarikan diri. Ekspresi Chosen lain juga berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa setelah menyadari itu tidak bisa mengalahkan mereka, binatang air setinggi 10.000 kaki itu benar-benar akan meninggalkan tubuhnya dengan harapan dapat melarikan diri ke kedalaman reservoir. Jika dibiarkan melarikan diri di kedalaman reservoir, bahkan Chosen tidak akan bisa menangkapnya.
Dan jika itu terjadi, itu tidak hanya akan menjadi esensi genesis binatang buas, bahkan upaya pahit mereka selama setengah hari terakhir akan benar-benar sia-sia. Jahanam, sungguh makhluk yang licik, banyak Chosens mengutuk dengan marah. Gempa susulan bom masih menyebar, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan binatang air untuk saat ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika sosok yang bercahaya dengan cepat melesat menuju ke dalaman reservoir genesis, sementara kecemasan dan frustrasi menyerang hati mereka. Jika berhasil melarikan diri, siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu binatang akuatik 10.000 kaki lagi. Li Qingshan mendesah lembut, ini benar-benar merupakan pergantian peristiwa yang disayangkan. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk menutupi semua kemungkinan, tetapi mereka tidak mengantisipasi binatang air setinggi 10.000 kaki untuk melarikan diri seperti jangkrik yang menumpahkan cangkangnya. Tampaknya mereka tidak ditakdirkan untuk mendapatkan esensi kejadian binatang air 10.000 kaki. Sama seperti Li Qingshan siap menyerah, namun, matanya tiba-tiba fokus ke tempat tertentu. Dia telah melihat sekilas sosok halus yang tiba-tiba melesat ke depan di air, mengejar sosok yang bersinar seperti bayangan. Dia berteriak kaget, Zhou Yuan. Hati para Chosens lainnya bergetar sedikit ketika mereka juga melemparkan pandangan mereka, dan melihat siluet itu dengan cermat mengikuti binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Mereka lupa bahwa Zhou Yuan telah bersembunyi di reservoir selama ini. Namun, meskipun binatang air telah terluka parah, itu masih merupakan entitas yang tidak bisa diremehkan. Bisakah dia benar-benar menghentikan makhluk itu sendiri? Dengan demikian, kedua sosok itu tumbuh semakin kecil di tengah-tengah tatapan cemas dan ragu mereka. Jauh di dalam reservoir genesis, sosok Zhou Yuan yang sedikit halus tiba-tiba melesat, melewati sosok hewan air setinggi 10.000 kaki yang bersinar di binar mata, dan berhenti di depannya untuk memblokir jalannya. Hei bajingan, jika kamu melarikan diri, apa yang harus saya lakukan tentang esensi genesis saya? Zhou Yuan menatap sosok bercahaya di depannya. Meskipun binatang air setinggi 10.000 kaki itu tidak lagi mengintimidasi seperti pada awalnya, ia masih mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Namun, tidak ada rasa takut di wajah Zhou Yuan, yang malah dipenuhi dengan semangat. Dengan genggaman tangannya, Heavenly Yuan Bruise muncul saat ujungnya yang tajam menunjuk ke arah sosok yang bersinar. Roar! Binatang itu melepaskan raungan marah saat melihat semut yang menghalangi jalannya. Bisa merasakan bahwa Zhou Yuan tidak ada ancaman sama sekali, dan jauh dari sebanding dengan orang-orang Chosen sebelumnya. Karenanya, tidak ada keraguan sedikit pun, karena lengan raksasa yang tersisa terayun ke bawah seperti gunung. Bang! Mengamuk Genesis Ki dengan cepat berkumpul di tinjunya, meledakkan air di sekitarnya dengan boom keras saat ruang kosong diciptakan. Kekuatannya memang menakutkan. Tinju raksasa itu tiba, disertai angin kencang. Zhou Yuan melepaskan lolongan, tidak menghindar atau menghindar ketika sosok bercahaya misterius bangkit dari belakangnya, mengeluarkan undulasi kuat. Itu jelas seni spirit Saint Omega. Dia berniat untuk menghadapi binatang akuatik 10.000 kaki secara langsung. Di langit, ekspresi Li Qingshan dan yang lainnya segera berubah ketika mereka melihat ini. Menipu, Li Qingshan tidak bisa membantu tetapi berkata, meskipun binatang itu sudah terluka parah oleh mereka, dan benar-benar kelelahan, masih memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan. Bahkan Chosen seperti mereka harus ekstra hati-hati jika mereka menghadapi makhluk itu sendirian. Karena itu, Zhou Yuan akan menjadi terlalu bodoh jika dia percaya dia bisa menghadapinya dalam bentrokan langsung dengan tahap awal Omega Saint Spirit Art. Jauh, para murid yang tak terhitung jumlahnya mengawasi dari 7 puncak segera tersentak kaget. Namun, Zhou Yuan mengabaikan pandangan dan reaksi semua orang, matanya tertuju pada tinju raksasa yang masuk. Detik berikutnya, Saint Spirit di belakangnya dengan ganas menerkam ke depan dan bergabung dengan Bruce Yuan surgawi. Boom, boom, kekuatan destruktif bergemuruh di dalam tinju raksasa. Namun, semua orang bahkan lebih terkejut, karena Zhou Yuan membiarkan pukulannya mendarat di tubuhnya. Pada saat yang sama, Saint Spirit dan Heavenly Yuan Bruce berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka melesat ke depan, langsung menuju sosok binatang air yang bersinar. Itu jelas taktik putus asa habis-habisan. Boom, boom. Ketika tinju raksasa menabrak tubuh Zhou Yuan, sikat surgawi Yuan dikelilingi oleh roh kudus melintas, menembus kepala binatang air 10.000 kaki. Sosok Zhou Yuan dikirim terbang mundur, sebelum menabrak kedalaman reservoir genesis, menghancurkan gunung kecil demi gunung yang naik dari dasar laut. Aduh, ratapan menyedihkan meledak dari sosok binatang air yang bersinar. Sudah pada kaki terakhirnya, binatang itu akhirnya tidak mampu menahan pukulan terakhir, karena cahaya pada tubuhnya hancur berkeping-keping. Saat pecahan cahaya jatuh, semua orang melihat kristal bercahaya berukuran 1 kaki mengambang di tengah-tengah air. Itu esensi kejadian binatang air 10.000 kaki. Tatapan membakar yang tak terhitung jumlahnya menatap benda seperti permata, sebelum berbalik ke kedalaman reservoir dengan ekspresi rumit. Tidak ada yang menduga bahwa Zhou Yuan akan bersedia membayar harga seperti itu untuk menghentikan binatang itu. Pada saat ini, banyak murid merasa agak tersentuh oleh pengorbanan mulia Zhou Yuan. Di langit, orang-orang Chosen juga menatap pemandangan ini dengan takjub. Saudara junior Zhou Yuan benar-benar orang yang baik. Cuking menggosok kepalanya dan menghela nafas. Seng Chunqiu mengangguk setuju dan berkata, meskipun saudara junior Zhou Yuan telah dieliminasi, kita harus menyingkirkan esensi genesis yang seharusnya menjadi miliknya. Bibir merah Li Qingshan bergerak saat dia tertawa pahit. Beruntung ada merek perlindungan, dan Zhou Yuan paling banyak akan diusir dari reservoir. Tanpa itu, dia pasti harus membayar harga yang serius, dan bahkan mungkin fatal untuk kecerobohannya. Ayo pergi dan kumpulkan esensi kejadian, kata Li Qingshan.
Chosens lainnya mengangguk. Namun, tepat ketika mereka akan pindah untuk mengumpulkan hadiah terbesar, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu ketika tatapan mereka dengan cepat beralih ke kedalaman reservoir. Seikat cahaya tiba-tiba muncul dari kedalaman. Selanjutnya, mereka hanya bisa menyaksikan dengan bingung, ketika sosok yang tertutup tanah perlahan-lahan naik dari kedalaman reservoir Genesis. Itu bergerak untuk mengambil esensi kejadian, sebelum keluar dari air, dan berdiri di permukaan laut. Zhou Yuan, meskipun dia tidak dalam kondisi terbaik, senyum menyilaukan tergantung dari wajah sosok itu. Ketika mereka menatapnya, rahang Chosens dan murid-murid lainnya perlahan-lahan terbuka. Dia telah selamat dari pukulan terakhir binatang akuatik 10.000 kaki itu sebelum kematiannya. Bagaimana ini mungkin? Di tanah di mana langit dan laut memiliki satu warna, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kaget pada sosok muda yang berdiri di atas air. Meskipun yang terakhir tampak agak kotor, undulasi Genesis Ki dari tubuhnya menjelaskan bahwa dia tidak mengalami cedera serius. Inilah yang tidak bisa dipahami semua orang. Setelah semua, mereka sebelumnya menyaksikan Zhou Yuan makan pukulan terakhir binatang air 10.000 kaki sebelum kematiannya. Meskipun binatang itu sudah berada di ampas energi terakhirnya, serangan terakhir itu masih sangat menakutkan. Bahkan Chosens harus berlatih dengan sangat hati-hati jika mereka harus menghadapi makhluk itu sendirian. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Zhou Yuan yang tidak terluka muncul, apalagi para murid biasa, bahkan Li Qingshan dan orang-orang Chosens lainnya di langit tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Zhao Su tidak bisa membantu tetapi berkata, bagaimana ini mungkin? Bukannya dia ingin melihat Zhou Yuan dihilangkan, karena dia masih akan mendapatkan bagian dari esensi Genesis bahkan jika dia dihilangkan. Zhao Su tidak bisa percaya bahwa Zhou Yuan bisa menahan pukulan terakhir binatang air 10.000 kaki sebelum kematiannya. Tidakkah ini berarti bahwa mereka semua terlalu meremehkan kemampuannya? Chosens yang lain saling memandang, tetapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan. Setelah kejutan awal, Chu Qing kembali ke akal sehatnya dan berkata sambil menyeringai, tampaknya saudara junior Zhou Yuan masih sangat tak terduga. Li Qingshan mengangguk setuju saat dia berkata, kita juga harus berterima kasih padanya karena menghentikan binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Jika tidak, upaya kita hari ini akan sia-sia. Chosens lainnya, bahkan Kong Seng dan Zhao Zu, tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tanpa kehadiran Zhou Yuan tepat waktu, mereka memang harus kembali dengan tangan kosong. Dengan kata lain, mereka berterima kasih padanya. Yao Yao dengan tulus berkata, tidak perlu kata-kata yang tidak berguna seperti itu. Zhou Yuan telah membuat kontribusi raksasa lain dengan menghentikan binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Karena itu, saya merasa bahwa ia harus mendapatkan 10% lebih banyak dari esensi kejadian. Petik 2. Dalam pandangannya, 20% sebelumnya yang dijanjikan kepada Zhou Yuan hanya termasuk harga menetralkan air liur naga Saliva. Karena Zhou Yuan telah memberikan kontribusi lain, secara alami ia harus menerima bagian yang lebih besar. Lagi pula, semakin tinggi esensi Genesis binatang air setinggi 10.000 kaki, semakin baik peluang untuk mendapatkan baptisan 9 naga. Dengan demikian, Yao Yao secara alami akan memperjuangkan bagian yang lebih besar jika ada pembenaran rasional. Bibir Chosens tidak bisa membantu tetapi berkedut sejenak, ketika mereka menatap wajah Yao Yao yang cantik dan tanpa cacat. Seorang cantik seperti dia harus murni dan bersih seperti seorang dewi, tapi dia malah sangat tulus dan tulus hanya demi membantu Zhou Yuan bertarung untuk 10% lebih banyak dari esensi Genesis. Namun, ketika dihadapkan dengan ekspresi sungguh-sungguh di wajah cantik Yao Yao, tidak ada dari mereka yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa? Apakah aku salah? Yao Yao sedikit mengernyit saat melihat keheningan mereka. Dia merasa bahwa kata-katanya masuk akal. Karena mereka sebelumnya telah sepakat untuk memberikan penghargaan sesuai dengan kontribusi seseorang, Zhou Yuan memiliki hak untuk meminta bagian yang lebih besar. Aku tidak keberatan. Chu Qing buru-buru mengangkat kedua tangannya ketika dia melihat Yao Yao menatapnya. Dia jujur sangat senang dengan situasi saat ini, karena menghabiskan binatang air 10.000 kaki itu jauh lebih mudah daripada yang diantisipasi, yang jelas karena Zhou Yuan. Zhou Yuan telah menyelamatkan Chu Qing banyak masalah. Jika tidak, ia mungkin akan dipaksa masuk ke dalam skenario di mana ia harus mempertaruhkan nyawanya menjelang akhir, yang merupakan sesuatu yang Chu Qing akan lakukan semua yang dia bisa untuk hindari. Adapun esensi kejadian binatang air 10.000 kaki, meskipun itu adalah berkat yang sangat besar, mengingat dasar-dasar Chu Qing, itu hanya akan mirip dengan meletakkan beberapa bunga lagi pada brokat yang sudah lengkap. Dengan kata lain, itu tidak akan menjadi peningkatan kualitatif baginya. Li Qingshan memikirkannya sejenak, sebelum dia dengan jujur berkata, menurut perjanjian kami sebelumnya, kontribusi Zhou Yuan memang bernilai 30%. Chosens lain mengangguk mengakui, dengan pengecualian Kong Seng dan Zhao Su yang agak tidak puas. Bahkan mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa 2 kali Zhou Yuan bertindak sangat penting. Dia telah menghentikan 10.000 kaki binatang air untuk melarikan diri pada akhirnya, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia berhasil menahan serangan kekuatan seperti itu, mereka tidak dapat menyangkal bahwa Zhou Yuan telah menanggung sejumlah besar risiko. Di permukaan laut, Zhou Yuan memegang permata mempesona sepanjang kaki seperti esensi Genesis di satu tangan, sementara yang lain tersembunyi di lengan bajunya. Cairan kuning gelap turun dari ujung jarinya, mendarat di botol yang dibungkus oleh energi spirit. Itu secara alami adalah air ludah naga Saliva. Zhou Yuan telah menggunakan Dragon Saliva True Water untuk memblokir serangan terakhir binatang akuatik 10.000 kaki itu. Kemampuan defensif air sejati telah mengejutkan Zhou Yuan.
Serangan terakhir binatang akuatik itu tidak sedikit lebih rendah dari serangan kekuatan penuh dari terpilih, tetapi naga air liur benar masih berhasil memblokirnya. Dengan harta yang sangat defensif, Zhou Yuan akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri tanpa cedera bahkan terhadap lawan tingkat terpilih. Namun, ada satu kelemahan yang tidak menguntungkan. Zhou Yuan telah menemukan bahwa air selaiva naga sejati adalah barang yang bisa dikonsumsi. Begitu dia meninggalkan reservoir Genesis dan kehilangan kontak dengan Source Dragon Key, setiap penggunaan akan mengurangi jumlah yang tersisa. Saat dia menghela nafas di dalam, Zhou Yuan naik ke udara dan tiba di depan Chosens. Li Qingshan tidak bisa membantu tetapi bertanya saat dia berulang kali memandang Zhou Yuan atas dan ke bawah, apakah kamu baik-baik saja? Zhou Yuan terkekeh, tetapi tidak menjelaskan. Dia menyerahkan esensi Genesis kepada Li Qingshan dan berkata, syukurlah, aku tidak mengecewakan kalian. Esensi kejadian gagal untuk melarikan diri pada akhirnya. Petik 2. Esensi Genesis seperti permata yang mempesona menarik perhatian orang-orang Cina, ketika keinginan mulai memenuhi mata mereka. Setelah semua, bahkan mereka melihat esensi kejadian binatang air 10.000 kaki untuk pertama kalinya. Li Qingshan dengan hati-hati mengamati esensi Genesis yang melayang di depannya saat dia menghela nafas. Segera setelah itu, jarinya mengiris udara ketika Genesis Ki mencambuk seperti seutas benang. Cech, esensi Genesis selebar dipecah menjadi beberapa bagian, ujung-ujungnya halus seperti cermin. Karena konsentrasi ekstremnya, esensi Genesis binatang air 10.000 kaki itu pada dasarnya adalah padatan yang dipenuhi dengan undulasi menakjubkan. Ini milikmu. Li Qingshan melemparkan potongan terbesar ke Zhou Yuan. Zhou Yuan buru-buru menangkapnya. Dia melihat bagiannya, dan ragu-ragu sejenak, sebelum dia berkata, sepertinya ada beberapa tambahan. Li Qingshan melirik Yao Yao dan berkata, seseorang bertarung untuk 10% atas nama Anda. Zhou Yuan merasa agak terharu karena dia juga melihat ke arah Yao Yao. Dia tahu yang terbaik tentang ketidakpedulian Yao Yao, dan memang sangat luar biasa baginya untuk secara sukarela berbicara tentang sesuatu. Yao Yao juga menerima bagiannya dari esensi Genesis. Itu jauh lebih kecil daripada milik Zhou Yuan, tapi itu normal, karena bagian orang lain juga kurang dari miliknya. Sepotong esensi Genesis lain terbang ke arah Tuntun. Dengan senang hati dia mengibas-ngibaskan ekornya, praktis meneteskan air liur saat menerkam maju untuk menelan hadiahnya dalam sekali tegukan. Namun, tangan yang ramping dan adil tiba-tiba mengulurkan tangan pada saat ini dan menangkap potongan itu. Roar! Tuntun segera mengeluarkan raungan marah saat memutar kepalanya. Namun, ketika melihat pemilik tangan, ia dengan cepat mengeluarkan tangisan yang menakutkan dan menyedihkan. Yao Yao dengan lembut membelai kepalanya, saat senyum indah yang sangat jarang terlihat terungkap. Bisakah kamu membiarkan Zhou Yuan menggunakan esensi Genesis kali ini? Tuntun menggelengkan kepalanya seperti drum. Tentu saja tidak. Oh, senyum samar Yao Yao surut saat matanya yang jernih memandang ke arah Tuntun. Tuntun segera menggigil sebagai respons, sebelum dengan sedih berlari ke samping sambil merintih. Li Qingshan dan Chosens lainnya tidak bisa tidak melihat Tuntun dengan kasihan. Itu sebelumnya berada di garis depan dengan Sang Chun Qiu melawan binatang air 10.000 kaki, dan telah menerima cukup banyak pukulan. Tetapi pada akhirnya, esensi Genesis yang keras telah direnggut sebelum bahkan bisa mencapai mulut Tuntun. Chu Qing menghela nafas pada Ye saat dia dengan marah berkata, apakah kamu melihat itu, gadis iblis itu tidak punya hati. Bocah kecil itu sangat menggemaskan dan hebat dalam bertarung, tapi lihat bagaimana ini diperlakukan. Dia menatap penuh keinginan dan kecemburuan pada Tuntun saat dia berkata, aku ingin tahu seperti apa Genesis bis itu. Kalau saja itu milikku, aku bisa menggunakannya kapanpun aku harus bertarung di masa depan. Ye memutar matanya. Yao Yao menyerahkan dua bagian esensi Genesis di tangannya ke Zhou Yuan. Saat melihat Tuntun yang sedih, Zhou Yuan merasa sedikit enggan untuk menerimanya. Mungkin kamu harus mengembalikan esensi Genesis ke dalamnya. Yao Yao dengan tenang berkata, jangan ragu-ragu. Utopia mitik akan terbuka, dan mengingat kemampuan Anda saat ini, jika Anda tidak menggunakan kesempatan ini untuk tumbuh lebih kuat, bagaimana Anda bisa bersaing dengan para jenius lainnya? Apakah Anda pikir utopia mitik akan seperti pertengkaran kecil di sini di Sekte Changsuan? Bahkan Chosens bisa mati di dalam, apalagi orang sepertimu. Jika Anda merasa itu tidak adil untuk Tuntun, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Pasti akan ada hal-hal yang lebih baik daripada esensi Genesis binatang air 10 kaki di dalam utopia mitik, yang dapat Anda gunakan untuk membayar Tuntun. Petik 2. Zhou Yuan tertawa pahit, memutuskan untuk tidak berdebat. Dia menerima esensi Genesis dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya akan menemukan sesuatu yang baik untuk Tuntun dalam mitik utopia. Baru saat itulah Yao Yao memberikan anggukan kecil persetujuan. Setelah memisahkan esensi Genesis dari binatang air 10.000 kaki, gelombang tak berujung dari binatang air yang menyerang pulau itu juga mulai mundur setelah kematian binatang air 10.000 kaki itu. Hewan air yang tak terhitung jumlahnya mendesis ketika mereka mundur, berhamburan ke segala arah bersama dengan ombak. Di pulau itu, para murid dari 7 puncak akhirnya menghembuskan nafas lega ketika mereka menyaksikan pasang surut binatang air. Mereka sudah mendekati batas mereka, dan hanya akan bisa bertahan sedikit lebih lama. Ketika saraf tegang mereka mulai rileks, tatapan yang tak terhitung memandang ke arah kelompok Chosens di langit, sebelum sorak-sorai menggelegar meletus. Krisis reservoir Genesis yang telah terjadi sebelum 100 tahun yang lalu, telah berhasil diatasi dengan upaya bersama dari 7 puncak. Saat sorakan memenuhi langit, suara bum Sekte Master King yang bergema di seluruh negeri. Selamat murid, kamu telah melewati upacara reservoir Genesis. Saat suara Sekte Master King yang menggema di seluruh area,
cahaya mulai menyebar dari para murid di dalam reservoir Genesis, membungkus tubuh mereka, sebelum melonjak ke langit. Di luar reservoir Genesis, sosok-sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya turun, ketika para murid dari 7 puncak dikirim keluar dari reservoir. Mereka mendarat di banyak gunung di sekitarnya, karena tanah itu segera mulai dipenuhi dengan suara-suara yang bersemangat. Beberapa murid jatuh ke tanah karena kelelahan, tetapi wajah mereka diam dengan senyum puas. Kesulitan upacara reservoir Genesis tahun ini sangat tinggi. Untungnya, 7 puncak akhirnya berhasil bertahan dengan bekerja bersama. Setelah melewati kesulitan seperti itu, apa yang menunggu mereka adalah kesimpulan yang berbuah. Inilah saat yang paling dinanti para murid. Sementara itu, di titik tertinggi di daerah tersebut, Sekte Master King Yang dan para Master Puncak menatap pada murid yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tanah, secara alami melihat mata calon yang terakhir. Sekte Master King Yang tertawa pelan, sebelum dia berkata, meskipun yang muda menggunakan sedikit trik menjelang akhir, mereka tidak mengecewakan kita. Tatapannya menyapu salah satu puncak gunung, di mana sosok muda saat ini dikelilingi seperti bintang yang berkumpul di sekitar bulan. Itu jelas Zhou Yuan. Diberi kekuatan Sekte Tuan King Yang, segala sesuatu yang terjadi di reservoir Genesis secara alami masuk ke matanya, termasuk Zhou Yuan menetralkan air liur naga, dan mengumpulkan sebagian darinya untuk bertahan melawan serangan terakhir binatang buas akuatik seluas 10.000 kaki itu. Dia awalnya berencana menggunakan binatang air setinggi 10.000 kaki untuk memaksa Chosens terpojok, dan membuat mereka berjuang dengan hidup mereka di telepon. Namun, karena penampilan Zhou Yuan, Chosens jelas diselamatkan dari didorong ke batas mereka. Meski begitu, Master Sekte King yang masih cukup puas dengan kinerja mereka secara keseluruhan. Paling tidak, dia tahu bahwa 7 puncak mampu mengesampingkan perbedaan mereka, dan bekerja sama dalam menghadapi bahaya. Master puncak lainnya juga mengangguk setuju, hanya Master puncak Ling Jun yang tetap tanpa ekspresi. Dia terlalu kecewa dengan kinerja SWOT Comet Peak kali ini, menyebabkan beberapa tetua SWOT Comet Peak mencoba yang terbaik untuk menjadi tidak terlihat. Mereka sudah bisa melihat bagaimana seluruh SWOT Comet Peak akan menderita di bawah kemarahan Master Puncak Ling Jun setelah upacara reservoir Genesis berakhir. Karena upacara telah selesai, saatnya untuk evaluasi dan penghargaan. Saat suara Sekte Master King yang menyebar, suasana mendidih membeku sesaat, sebelum tatapan yang tak terhitung mulai membakar dengan kegembiraan. Mereka semua sudah menunggu saat ini. Murid dari 7 puncak, bersiaplah untuk diberi peringkat sesuai dengan esensi Genesis Anda yang dikumpulkan. Jari Tuan Sekte King yang dengan lembut menunjuk ke udara. Bis. Bola-bola bercahaya dari berbagai ukuran tiba-tiba bangkit dari tubuh para murid. Bola-bola bercahaya cepat berkumpul, membentuk pilar cahaya raksasa yang dengan cepat tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Di daerah di mana para murid dari 7 puncak berkumpul, 7 pilar cahaya dengan cepat naik ke langit. Energi murni tanpa batas terkandung dalam pilar cahaya yang jelas berasal dari esensi Genesis. Semakin tinggi pilar esensi Genesis, semakin baik peringkatmu. Mata para murid yang tak terhitung jumlahnya saat ini terpaku pada pilar di langit. Di bawah tatapan mereka, 7 pilar cahaya terus memanjang, mencapai 1000 kaki dalam sekejap mata. Namun, ketika ini terjadi, semua orang menyadari salah satu pilar telah berhenti tumbuh, segera menjadi yang terakhir di antara 7 puncak. Itu adalah puncak SWOT Comet. Tatapan yang tak terhitung banyaknya menoleh, hanya untuk menemukan murid SWOT Comet Peak dengan sedih menggantung kepala mereka. Di tengah mereka, Kong Seng, Zhao Zu, dan ekspresi Bai Lice yang tereliminasi berfluktuasi tanpa batas. Semua esensi kejadian mereka yang susah payah akhirnya diambil oleh Saint Genesis Peak setelah jatuh ke perangkap Zhou Yuan dan Yao Yao. Meskipun mereka mati-matian berburu lebih banyak di kemudian hari, berapa banyak binatang air yang bisa diburu oleh 100 murid elit. Dengan demikian, jumlah esensi Genesis yang berhasil mereka peroleh pada akhirnya sama sekali tidak mengejutkan di antara 7 puncak. Dalam pilar cahaya 1000 kaki, seseorang bisa samar-samar melihat 4 siluet naga. Ini berarti bahwa murid-murid SWOT Comet Peak paling-paling akan menikmati baptisan 4 naga kali ini. Itu adalah hasil yang sangat buruk untuk SWOT Comet Peak. Lagi pula, hasil terburuk yang mereka dapatkan pada tahun-tahun sebelumnya adalah baptisan 5 naga. Tentu saja, hasil ini hanya berkaitan dengan murid biasa. Chosens dan kepala murid akan menerima hadiah yang lebih baik berdasarkan evaluasi pribadi mereka. Namun, dari kelihatannya, Kong Seng, Zhao Zu, dan Bai Lice paling-paling akan mencapai baptisan 7 naga kali ini, yang dengan jujur memiliki daya tarik yang sangat kecil bagi mereka. Para murid dari puncak lainnya menghela nafas, sebelum berbalik ke arah 6 pilar yang tersisa. Lebih baik untuk lebih peduli dengan situasi mereka sendiri. SWOT Comet Peak hanya menyalahkan diri sendiri atas hasil seperti itu, dan tidak pantas disayangkan. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 6 pilar yang tersisa terus tumbuh, dengan cepat meninggalkan pilar SWOT Comet Peak di belakang. Setelah beberapa napas, pilar Spirit Rune Peak adalah yang pertama yang mencapai batasnya. Namun, puncak Hongya, puncak penjara petir dan puncak teratai salju juga mulai melambat segera setelah itu, dan tidak melebihi yang sebelumnya. Kesenjangan di antara mereka agak tidak signifikan. Keempat puncak ini mencapai sekitar 4.000 kaki, siluet 6 naga melingkar di dalam pilar mereka. Ini berarti bahwa para murid dari 4 puncak ini akan menikmati baptisan 6 naga. Para murid dari 4 puncak ini mengangguk puas, sebelum melihat dengan takjub kedua pilar terakhir. Salah satu dari 2 yang tidak diduga milik Changsuan Peak. Setelah semua, kekuatan keseluruhan Changsuan Peak dikenal sebagai yang tertinggi di Sekte Changsuan. Yang mengejutkan mereka adalah pilar naik lainnya yang dimiliki Saint Genesis Peak.
Orang harus tahu bahwa hanya beberapa ratus murid dari Saint Genesis Peak yang berpartisipasi kali ini, yang pada dasarnya jumlah yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan puncak lainnya. Namun, semua orang juga tahu bahwa Saint Genesis Peak telah mengambil esensi Genesis SWOT Comet Peak. Oleh karena itu, pencapaian mereka dalam arti dibangun di atas tubuh SWOT Comet Peak. Ekspresi murid-murid SWOT Comet Peak dipenuhi dengan frustrasi ketika mereka menyaksikan pilar yang terus memanjat. Murid Saint Genesis Peak adalah satu-satunya yang bersorak seperti orang gila, sementara semangat yang membakar meluap dari mata mereka. Sudah bertahun-tahun sejak mereka menikmati perlakuan seperti itu, karena mereka akan selalu berakhir terakhir pada akhir upacara reservoir Genesis terakhir. Kadang-kadang, mereka bahkan akan meledak dengan rasa terima kasih jika mereka entah bagaimana bisa mencapai baptisan 4 naga. Bergaul dengan Changsuan Peak untuk nomor 1 adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Banyak murid Saint Genesis Peak tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah sosok Zhou Yuan. Pada saat ini, mata kedua murid Shen Taiyuan dan Lu Song mulai dipenuhi dengan rasa hormat. Mereka tahu bahwa hasil ini pada dasarnya semua berkat upaya Zhou Yuan dan Yao Yao, sedangkan sisanya hanyalah pemain pendukung. Para murid Saint Genesis Peak merasa sangat senang. Setelah bertahun-tahun hening, mereka akhirnya menyambut seorang murid kepala yang kuat dan kuat. Tak terhitung tatapan menatap dua pilar cahaya yang naik dengan cepat. Pemenang upacara tahun ini akan diputuskan antara keduanya. Di bawah perhatian mereka, pilar Saint Genesis Peak akhirnya mulai melambat setelah beberapa lusin napas, sebelum dilampaui oleh pilar Changsuan Peak. Keluh kesah meletus di daerah itu. Bagaimanapun, orang sering berharap untuk pembalikan yang menarik. Namun, fondasi Saint Genesis Peak masih terlalu lemah, dan bahkan setelah menginjak SWOT Comet Peak, masih ada jarak antara mereka dan Changsuan Peak. Banyak murid Saint Genesis Peak merasa sedikit menyesal, tetapi wajah mereka masih dipenuhi senyum. Tempat kedua sudah jauh melampaui harapan mereka. Zhou Yuan tertawa kecil ketika menyaksikan, sebelum dia membuat gerakan meraih. Sebuah kecemerlangan seperti permata yang mempesona meletus ketika esensi Genesis binatang air 10.000 kaki muncul di tangannya. Bis. Esensi kejadian binatang air 10.000 kaki itu segera berubah menjadi suar cahaya yang bersinar ketika melonjak ke langit, dan bergabung ke pilar yang telah berhenti tumbuh. Detik berikutnya, pilar esensi Genesis tumbuh dengan cepat, melampaui pilar Changsuan Peak dalam sekejap mata. Setelah beberapa lusin napas, kedua pilar cahaya itu perlahan berhenti. Saint Genesis Peak telah melampaui Changsuan Peak sejauh 100 kaki. 7 siluet naga melingkar di dalamnya. Para murid Saint Genesis Peak menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga lebar, jelas tidak bisa mempercayai mata mereka. Dunia di sekitar mereka agak sunyi, ketika para murid dari puncak lainnya dengan kosong menatap pilar Saint Genesis Peak yang meninggi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemenang upacara reservoir Genesis tahun ini akan menjadi Saint Genesis Peak yang sama yang selalu harus dilindungi oleh orang lain. Gas penuh dengan ekspresi rumit dan rasa hormat memandang ke arah Zhou Yuan, yang berdiri seperti burung bangau di antara ayam di antara murid-murid lainnya. Untuk seorang diri menarik tempat terakhir Saint Genesis Peak jauh ke sini, murid kepala baru ini tidak diragukan lagi telah menghilangkan keraguan yang dimiliki orang lain tentang dirinya. Dari saat ini, tidak ada seorang pun di Sekte Changsuan yang berani meremehkan murid utama Saint Genesis Peak. 540